Cek. Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Kita akan selalu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang jahat ya. Kebetulan nih orang yang lama tidak nongol. Ini mic-nya boleh lu tarik dikit, Cak. Ya. Sudah ada Alisa dan Nadira di sini. Hai, halo. Tamunya malam ini cantik-cantik guys ya. Biasanya kalian lihatnya ya tangan semua, bosen kan? Oke, gimana perjalanan? Perjalanan ini. Oh, set. Kayak Lain paling kali- lama ya Alisa. Lain kali Jauh banget. 3 jam ya dari rumah ya. Jauh 2 banget. jam gak nyampe. Bukan jauh sih, macet banget. Tapi parah sih Karena- macetnya. Karena tadi kan emang habis hujan juga kan. Bukan ada demo? Emang ada demo? Enggak ada. Gak tahu. Enggak. Sering ada demo sekarang. Oh, enggak tahu. Tapi tadi tuh enggak ada demo. Cuman sepanjang jalan dari gua. Ya Dari gak gua ada lah, ini udah jam 8 malam Pak. Siapa yang mau demo jam 8 malam? Gak ada yang nonton kali. Demo kan sore. Biasanya pada bubaran tuh belum pada balik tuh. Masih tongkrong-tongkrong di atas Metro Mini. Enggak ada sih, cuman tadi kayak mungkin karena ganjil genap kali ya. Jadi tolnya pun macet. Itu kan setiap hari. Iya, jadi orang-orang tuh pada ngindarin ganjil genap, mereka lewat tol. Karena kan lewat tol enggak ada ganjil genap kan. Oh, ya asal jangan keluar di tempat yang salah aja. Kalau kayak gue waktu itu pulang dari Jawa, gue keluar sengaja karena kan mau ke sini kan. Gue keluar ini pasti kena nih, ya udah dah gue terobos aja gitu daripada terlambat. Oke, welcome lagi buat Alisa, buat Nadira pertama kali di sini ya. Halo. Gimana menurut kalian studionya? Lucu. Kayak es krim. Iya. Ya karena lanjutnya Sunday jadi kayak es krim banget. Tapi beda ya, waktu itu enggak kayak gini ya konsep yang terakhir kesini. Gue lupa ya, waktu kesini tuh. Sama Deborah. Tapi udah di dalam sini. Udah di enggak di tempatnya Om Eko situ. Masih di depan situ? Iya, tadinya di situ kan? Iya. Sebelumnya. Iya, di situ. Iya, dulu di luar sana lesehan, terus pakai meja. Pakai meja terakhir Terus udah. pindah sini pakai meja tapi masih korden hitam. Ini baru settingan 2022 baru ini gitu. Panjang ya. Ini udah lama. Dari awal tahun ini gitu. Ini kita lagi mempersiapkan buat 2023 ini ya. Kayaknya Mau dibedain lagi. Ganti lagi. Enggak, nanti tergantung partai mana yang mau sponsorin gitu. Apakah kuning ya? Apakah merah? Kan mau dekat-dekat pemilu gitu ya. Jadi kalau biru kayaknya sih biru sih ini ya. Ini kan MK lagi biru banget nih. Kayaknya disupport sama Demokrat ini. Oke. Ini duduknya nyantai kan? Oke. Santai, Nyantai aja lah. kakinya di atas boleh ya. Biasanya gini kalau zaman sekolah, kenapa banyak orang mikir kalau sambil boker gitu kan, apalagi bokernya jongkok gitu kan, katanya biar ini deket sama ini gitu. Biar apa? Biar otaknya didengkul. Iya. Biar pindah otak lo dari kepala ke Kan dengkul. kadang-kadang ada orang mikir tuh kadang ya sambil dia kalau dulu sempat kalau sekarang nge-vape lah, tapi sambil jongkok gitu kan, dia cari inspirasi gitu kan. Ini tapi kan Oh iya pindah kan gini langsung kan. auto dekat. Set. Iya, kalau dia suruh sambil duduk ini enggak bisa. Jauh, bisa jauh, gitu. jauh. Iya. Oke, gimana? Sibuk apa sekarang? Terakhir ketemu kapan ya? Versi. Tapi kita Oh, juga kalau sama nggak. lu baru ya. Baru. Iya, baru. Karena gue kemarin ada ke Subom nih. Terakhir kita ketemu versi kayaknya. Tapi nggak ngobrol karena aku mau negor lagi podcast kamu di itu. Oh ya, kamu kan cuma numpang duduk doang di situ. Oh, terus lu kan gue usir suruh kerja kan lu. Iya, gue suruh kerja. Tiba-tiba gue dapat kerjaan dadakan, kata gue lah. Gue suruh kerjain apa sih jadi lu? Itu gue nge-MC, tiba-tiba gue disuruh nge-MC. Oh iya memang. Yang di Jadi mana, yang jadi Darius itu tadinya nyari Opa Dike. Opa Dike bisa diculik ya? Diculik, gue bilang. Ngapain? Dia nggak bilang MC, dia bilangnya ada apa? Kayaknya ngundi giveaway atau apa gitu. Ya buat ngumumin giveaway. Iya, ngundi undian. Terus gue bilang, lah Deka itu kan MC-nya Veper ya, gimana mau culik? Gue bilang, dia MC-nya, bukan juri. Enggak, dia MC bego sama juri, gue bilang. Terus Jadi kalau lu nungguin Deka kayaknya gak mungkin, gue bilang. terus kemarin pas lagi Opa ngejuri siapa ya MC-nya? Kalau juri kan gak perlu di MC-in, kan tinggal 1, 2, 3. Ya jurinya ya si MC-nya, jurinya kan yang MC kan. Jadi ya udahlah gue cari siapa ya depan mata ya udah ini aja gitu. Ya terus kan gue udah lama gak nge-MC gitu kan. Jadi gue kayak 5 menit ngomong aja suara gue udah habis. Yang MC itu betul perlu latihan ya. Gue sebenarnya jadi lu tahu kan dulu tuh gue sempet ngejuri kan. Gue ngejuri trik. Nah terus singkat cerita pas Fair sebelum tahun ini tuh terakhir Fair tahun 2019 ya. 19. Nah itu kan gue disuruh nge-MC kan.
Lu yang MC itu 2018. 2019 Apa 2018 iya. karena masih di Kemayoran. Nah, udah dari situ gue disuruh tiba-tiba nge-MC. Sementara gue tuh gak pernah nge-MC sebenarnya, Pak. Gue tuh gak pernah nge-MC. Dan sekalinya gue disuruh nge-MC itu acara gede gitu, Pak. Gue kan kayak, gue bisa gak ya gitu. Gue banyak bacot sih orangnya. Cuman gue kan gak tahu gitu apa yang seharusnya gue omongin atau nantinya gue salah ngomong. Gue tuh masih takut-takut gitu. Terus kata Dondit, udahlah gampang, kata nanti kan lu ada temennya gini-gini. Ya udahlah gue cobain aja gitu. Karena pengen nyobain hal yang baru juga kan kalau gue. Terus udah dari situ gue masih belum kebiasa tuh, kayak masih wah capek banget ternyata nge-MC tuh gila Jo. Wah gila, gue tuh gak pernah expect kalau misalkan nge-MC tuh bakal secapek itu. Oh, pikirnya enak ya tinggal kelar-kelar ya. Terus akhirnya berapa kali sama Om Indra dikasih tahu lah. Jadi kayak nge-MC tuh harus gini, ada gininya loh, ada ininya loh supaya dari suara lo bisa nggak cepat habis atau tenaga lo nggak kekuras banyak di awal gitu. Tapi kalau gue rasanya masih sama-sama aja sih. Kalau tenaga ya kayak gila capek banget gue. Ya banyakin minum jeruk lah katanya ya. Jahe, jahe. Wedang jahe. Tapi kalau di Fever tidak ada jahe, setahu saya adanya bir. Oh iya, dikasihnya semacam-macam itu gitu ya. Jive bukannya lu nge-MC juga? Ya Jive itu sama Om Indra kan. Nah di situ sama Om Indra udah di request karena kan kita ditanya butuhnya apa aja. Terus aku kan kayak bingung, gue butuhnya apa ya? Air putih gitu, air putih sama ya tempat buat stay gitu. Karena kan kalau nge-MC gini nggak ada di booth mana gitu. Sementara sebenarnya gue tuh orang yang sangat tidak bisa diam, seneng kesana, seneng kesini gitu. Terus pas nge-MC itu ternyata, waduh, gue nggak bisa kemana-mana gitu. Malah orang nyamperin gue dan gue cuman kayak aja panggung itu, kayak cuman dari kayak hey gitu dari jauh tuh. Dari jauh. Terus kata Om Indra butuh wedang jahe. Akhirnya pas lagi di JV dikasih lah gue tuh wedang jahe. Oh ternyata dikasih. Bawa beli. Disediain sama panitianya. Oh. Wow. Dopingnya itu ternyata. Wedang jahe ternyata. Wedang jahe. Dopingnya MC itu ya. Ya itu mungkin yang MC pro udah tahu ya triknya begitu ya. Ya. Oke, kalau Nadira Kesibukannya tapi setahu gue apa? dia lagi sibuk dogi sekarang. Hah? Bukan, sibuk sama dogi salah. Ini orang ambigu nih Pak ya. Agak-agak serem ya kayak bahas dogi. Hah gimana? Dogi. Gue ambigu gitu. Udah Nadira. Sibukannya masih kerja di Sapom, masih ngurusin kadang ada kerjaan di luar juga kayak dari manajemen konten-konten. Kan bareng sama Karin. Kan kerjaan apa? Kalau si A-Team itu sebenarnya kerjanya tetap by phone, kayak nerima endorsan gitu segala macem. Ya kerjanya dari kosan. Kadang paling seminggu 2 kali atau enggak 2 minggu sekali ke kantor, meeting segala macem gitu. Gimana caranya tuh masuk ke A-Team? Masuk ke A-Team. Di rata-rata hampir semua talentnya ditawarin. Jadi bukan kita yang ngajuin. Bukan apply. Gak ada di job street gitu gak ada? Gak ada. Dia sering photoshoot juga Pak. Photoshoot berarti gitu-gitu. mereka yang hunting ya? Iya. Oke. Jadi gitu tapi lebih fokus, lebih paling banyak, paling sering ya di Sapom. Jadi nyari gue di Sapom lah ada pasti. Iya gue setiap meeting di situ selalu pasti ada. Gak mungkin kan? Dan di situ lo favorista juga hampir megang semua sih. Jadi kayak palu gada. Bantu-bantuin. Megang online bisa. Megang mie, kan ada masak mie enggak? Masak kopi? Bagian dapur enggak? Oh bukan. Bagian kopi udah mulai bisa tapi lo ya. Bagian kopi bisa sedikit lah. Kopi. Asal-asal doang. Oke. Ya online admin juga kadang-kadang megang sosial medianya juga. Kalau Sapom itu online-nya dari situ juga? Dari situ juga. Oh oke. Semua dikerjain di situ ya? Semua di situ. Tapi kepo loh gue. Berarti soalnya kan gue kenal Nadira tuh udah lama banget Lama ya. banget. Dan setengah dari kenalnya gue sama dia tuh udah di Sapom. Nah lu tuh udah berapa lama sebenarnya di Sapom? Di Sapom berarti Desember 6 tahun. 6 tahun. Di situ. Wow. 6 tahun gila udah. Wow. Udah itu kayaknya dia nungguin duit pensiun itu. Boleh Pak Eca. Duit pensiunnya itu THR aja udah gede itu pasti udah 6 tahun ya. Ya begitulah. Makanya gue gak kaget dia bilang gue pegang semua. Lo berarti dari Sapom yang
masih di Antasari, Kemang? enggak, Antasari. Pas pindah Antasari gue masuk. Oh masuk, berarti yang Kemang belum. Belum. Yang di tangga monyet di itu. tangga gitu. tangga kecil yang kecil Iya, itu. mau naik ke toko mesti tangga monyet. Semua tangga muter. Itu dulu ajak siapa ya yang dia naik terus begitu sampai atas dia ngeliat ke bawah gitu. Anjing nanti turunnya gimana katanya. Aduh. Betah di sana? Alhamdulillah betah. Oke. Kalau nggak betah nggak mungkin 6 tahun Pak. Enggak, pasti ada sesuatunya lah. Entah gajinya gede atau ada cem-cemannya atau. Cem-ceman nggak ada ya. Kayaknya nggak ada yang suka sama gue juga. Jadi kayak udah pada capek ngadepin gue sih ya. But we Sangat never know. skeptis ya. karena nggak usah sama Nadira Pak, sama gue aja dulu, karena dulu tuh gue sempat dulu kan Nadira itu sempat tinggal di Sapom kan, masih di Sapom yang lama, bener-bener tinggal di Sapom ya. Nah gue tuh dulu Pak nginep di tempat dia itu bisa seminggu. Udah kayak kos-kosan Udah kayak kos-kosan dia, dan anak-anak sana tuh kayak udah nggak aneh juga, tiba-tiba ada gue pagi-pagi lagi garuk-garuk kepala baru tidur, pada mau buka toko. Kita habis ngopi kan biasa kan. Iya, habis ngopi. Ngopi bener apa ngopi apa ini? Ngopi. Itu bahasa kita Pak. Bahasa Itu bahasa kita kita. ngopi. Supaya Ngopinya lebih beda sopan. ya? Lebih sopan. Tapi zaman-zaman dulu sih Wah kacau gila. banget sih. Wah gue gila banget Pak dulu sama Masih? Nadira. Kacau. Oh sekarang. Sekarang enggak. Kenapa? Nggak lihat gue Udah udah gak enak jadi. kopinya? Enggak, gue udah jadi ini. Apa? Dokmam. Dokmam. Gue kayak pulang cepet pengen kasur mana kasur. Apa karena ngabisin duit? Itu juga termasuk sih Tapi Pak. iya ya. Iya gue juga kalau gue dipikir-pikir gila dulu tuh. Karena dulu tuh gue mikir sampai yang gue berdua sama Nadira aja. Sering banget. Kita keluar berdua. Bener-bener berdua kayak orang goblok. Maaf banget. Sumpah ya sih. Ya saking gabutnya kalian Parah. ya. Iya. Dan dulu kita gak mikirin duit sama sekali, kayak bodo amat. Iya, Ya, yang penting gue. seneng-seneng. Masih muda Yang penting begitu. have fun. Iya. Emang dulu kemana aja sih? Aduh pancing, supaya tahu arti ngopi yang sebetulnya itu apa. Ya kemana sih? Maksudnya ngopi di mana gitu? Kopinya Daerah di kawasan SCBD SCBD Pak. aja. Dan Senopati ya. Senopati. Karena kita ngopi Senopati. bukan party. Oh iya ngopi. Kita nggak party, kita tuh Oh. ngopi, makanya Senopati. Ada tempat ngopi baru tuh di Senopati. Apa? Namanya Valhalla. Valhalla. Tempat ngopi baru. Oh, Bagus mampir. ternyata. Kayak udah lama enggak nih. Udah lama enggak nih, terus biasanya Baru soft opening kayaknya. Cuma Wah. grand openingnya kalau nggak salah bulan depan. Jadi dia, grand openingnya pas Halloween kalau nggak salah. Alisa gak kangen sama Miss Jackson? Nadira nggak kangen sama Lucy lagi, Lucy in the Sky. Nah, bentar, lu kan dulu suka ngopi nih. Ngopi. Jadi tempat kopi kalian lah terserah di mana. Banyak orang nge-vape nggak sih di tempat ngopi? Banyak sih, Banyak. banyak. Banyak mana sama yang ngerokok? Kalau Ngerokok sih. ngerokok. Tetap lebih banyak ngerokok. Tetap. Lebih banyak. Karena lu tahu kan maksudnya arti ngopi yang gue maksud itu apa? Enggak tahu. Makanya, Oh, enggak. makanya tadi gue tanya ngopinya di mana gitu ya. Ya terserah, kalau ngopi bener ya nggak apa-apa ya, kalau ngopi yang pulangnya molor gitu. Ya karena biasanya kan kalau orang ngopi itu ya dia sukanya sambil ngerokok kan. Jarang ada yang nge-vape tuh gitu. Jadi kalau gue liat sekitar-sekitar juga ya mau ngopi beneran atau Sama, iya ngopi sih. yang ngopi gitu sama aja. Oh, Lebih- soalnya bener-bener kemarin lebih banyak ya ngerokok. terakhir gue ngopi juga ya, ada anggap Jadi aja sama ikutan lah. ngopi nih. Anggapnya sama kita ngopi ya, asumsikan saja sama ngopinya. Teman gue yang udah kayaknya gue udah nggak pernah lihat dia sebat gitu kan. Tapi begitu minum pengen sebat nih katanya. Oh iya Pak, itu Gue sampai bingung. masih banyak. sih. What the Banyak. hell gitu kan banyak maksudnya. kayak teman-teman gue juga kebanyakan gitu. Kalau misalkan udah bagian dia udah kembali ke dunia seperti itu lagi gitu ya, Balik sebat. balik sebat. Sebat. Jadi Karena katanya beda abis rasanya. makan nggak penting, Nggak penting, sebat. iya. Abis waktu boker nggak penting. Tapi kalau Kopi. lagi ngopi, ngopi itu ya. Lagi Gue ngopi ngakak itu sih udah kata dia kopi. butuh sebat. Gue bilang, terus sampai akhirnya gue kasih liquid yang tobacco juga nggak masuk. Maksudnya tetap kayaknya Beda. jatuhnya sukses feelsnya gitu loh, beda, nggak sih? iya. Bukan nyari rasanya, berarti dia udah gitu, udah bukan nyari nikotin ya. Menurut gue, wah ini satu, gue baru nggak gitu, maksudnya selama ini mungkin ya udah gue ngopi-ngopi aja, cuma nggak se-craving itu ngeliat teman gue yang craving, jadi aneh banget. Kenapa sampai sebutu itu ya? Tapi udah satu, udah nggak dilanjutin tuh dia, maksudnya satu aja kayaknya nggak habis gitu. Jadi
Kayaknya harus ada yang bikin, nggak tahu ya. Mungkin karena kalau vape itu nggak kayak sebat ya, apalagi bentuknya begini, apalagi itu sekarang bentuknya kotak gitu. Mungkin kalau di tempat begitu cocoknya bawa yang bulat-bulat, yang kecil. Ya kecil. Kayak easy gitu. Iya. Yang tarikannya juga padat, jadi suges ngerokoknya dapat kan ini ceknya sugesnya doang. Bukan rasanya, bukan nikotinnya, bukan ininya gitu. Tapi kalau gue sendiri ya kayak gue tuh emang bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa sama sekali, bisa, cuman gue tuh emang nggak cocok aja gitu jadi pengguna IO atau pengguna POTS gitu. Kayak gue tuh cocoknya ya pakai device ini apa, pakai electrical box mode. Iya gitu, box mode gitu-gitu. Lalu bukannya biasanya pakai pot, lu mau kesini aja kan, lu baru pakai mod kan? Mana pernah sih Lala, gue gak pernah. Sampai dulu tuh kalau ngopi, tanya Nadira, gue mana pernah bawa pot pak. Gue pasti tapi bawa zaman kayak itu gini. masih belum banyak pot. Kita masih bawa box mode terus. Tas sampai berat gara-gara box mode. Tapi emang gak pernah lepas sih gue. Iya, nempel. Kecuali tapi bisa kayaknya ganti pot. Sekarang bisa karena udah mulai mager ganti kapas. Sudah kuduga. Tapi kan kalau di Sapam ada yang suruh ganti. Sapam ada, tapi kayak aduh, ntar dulu deh. Kalau lagi pengen pakai RDA pakai. Sampai device itu aku taruh di Sapam, aku tinggalin. Jadi kalau ntar mau pakai RDA, pakai aja RDA. Gitu. Ditinggal. Karena gak akan hilang, udah pasti gak akan hilang. Jadi kayak tenang udah taruh di situ. Cuman daily lebih sering pakai pots. Oh oke. Lu masih pakai itu? Masih, bener-bener. Itu Alexa yang hijau ya? Ini Alexa. Cute. Tuh kan hijaunya beda kan sama iya. RDA-nya kan. Tadi si Nadira bilang. Aku kira hijaunya sama yang. Enggak, makanya gue juga bingung. Kalau pakai mod itu, pasangannya otomasernya kan jarang pak, otomaser hijau pak. Kalaupun hijaunya kan pasti nggak sama. Kalau dipasangin hitam kan aneh. Kemarin gue sempat minta ke Patrick sih buat, dia kan sempat nawarin Alexa RDA. Bisa di repaint. Terus gue minta warna Buzz Lightyear seperti biasa saya lah ya. Super. Lebih nggak masuk lagi Buzz Lightyear lu taruh di situ. Tapi kan ada hijau-hijaunya. Putih hijau sama ada percikan ungu gitu. Ungu. Gue tahu tuh ngecatnya di mana. Ya gue nggak tahu di mana. Pasti yang mana kuningan itu tuh. Gue nggak tahu. Ya pokoknya gue mau warnanya begini. Tapi ya itu hebat loh anak itu. Rajin ngechatin semua mod-modnya teman-teman, fotonya juga mulai bagus. Lihat aja mang_Cess kalau nggak salah. Yang mau ngechat bisa langsung ke sana guys ya. Tolong nanti invoice-nya saya kirim ke Mang Cess ya. Nanti lihat aja punya Alisa dibikin gimana gitu. Itu drip tipnya masih katrok ya. Ini kan baru nyampe. Emang kamu nggak punya drip tip hijau? Nggak punya, hilang jujur. Wah itu hilang sama mod-modnya. Lagi ngopi. Tuh ngopinya kayak udah lost banget, kebanyakan ngopi. Dia juga berapa kali ketinggalan. Sekarang mulai jelaskan guys ya, ngopi apa yang sampai modnya hilang gitu ya. Kalau ada sampai, itu kebanyakan ngopi ya kita. Kebanyakan ngopi itu Kebanyakan berapa ngopi shot gue biasa. nggak ngerti. Lu hilang mod berarti udah berapa kali? Wah nggak tahu pak. Lu aja dikatain Eca kan ngilangin hexomnya kan? Bukan dikatain, gue tuh ngadu ke dia. Hah? Karena waktu itu cerita yang sampai nyokap gue aja ngamuk-ngamuk. Jadi waktu itu gue masih apart di Basura. Gue lagi mau pulang ke Bogor ya kan. Gue bawa laundryan banyak. Pokoknya gue bawa sekitar 3 tas lah ya. Dan gue juga di situ mau pulang ke Bogor ya lumayan lama. Terus singkat cerita gue tuh naik Grab kan baliknya. Pulang naik Grab, si driver itu sebelumnya tuh sempat ngeliat gue di lobi tuh nge-vape gitu. Nyampe mobil dia tuh nanya, oh mbaknya nge-vape, dia bilang gitu. Kalau mau nge-vape aja mbak, kata dia gitu. Oh nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, yaudah buka aja kacanya sedikit ya. Dia nanya-nanya lah sama gue seputaran vape gitu ya. Gue jawab seadanya. Singkat cerita, pas turun dari mobil, udah nyampe rumah, turun dari mobil. Gue kan barang bawaan banyak ya, dan itu pun udah malam, jadi nggak ada yang bantuin gue bawa, dan gue sendirian bawanya lumayan ripuh gitu ya. Dan udah gitu pas masuk, gue tuh kebiasaan kalau udah pulang dari luar ya, gue tuh selalu buka tas dan gue selalu nyari mod gue daripada HP gue duluan. Itu kebiasaan gue. Vape gue mana, karena biasanya di tangan kan. Terus kok di tas gue kayak ada yang kosong, apa ya kata gue, apa ya, oh ininya kata gue apa, hexom gua ketinggalan di mobil.
udah kayak gitu dari situ gue kontak Grabnya, bukan drivernya, karena gue nggak punya nomor drivernya. Kita kontekan lewat dari aplikasi Tok aja gitu. Dia nggak nelfon gue lewat nomor. Dari situ gak digubris Pak sama pihak Grabnya. Dia cuma bilang, jadi nyokap gue marah-marah besokannya. Gara-gara nggak dikasih, nyokap gue cuma minta alamat sama nomor telepon. Nggak usah alamat, nomor telepon drivernya dulu aja. Kalau nanti emang nggak bisa dihubungin sama nyokap gue, nanti nyokap gue minta alamatnya gitu loh ke pihak Grabnya langsung. Dari situ dia dari Grabnya bilang nggak bisa karena itu adalah ininya apa kayak privacy segala macam gitu-gitu. Terus nyokap gue marah-marah Pak di situ, ngamuk-ngamuk nyokap gue. Bapak tahu nggak itu barang anak saya tuh bukan barang yang murah, tahu nggak? Gitu. Waduh nyokap gue. Emang lo beli? Hah? Emang lu beli? Ya enggak, cuman kan maksudnya kan dapat dikasih juga Pak ya. Eca. Dapat dikasih Eca juga pakai Eca ngoceh-ngoceh kan. Iya, terus dari situ udah kan gue sampai nyokap gue bilang mau laporin polisi lah segala macam gitu, perkara Hexom Pak. Terus ya udahlah gue pikir ya kalau emang balik lagi ya rezeki gue, kalau enggak ya udah gitu. Akhirnya balik gak? Terus ternyata kata 2 hari kemudian nelfon pihak Grabnya lagi, katanya drivernya ini pun emang udah nggak kerja di Grab gitu. Berarti bermasalah lah si driver. Berarti bukan, dia dapat Hexom bisa pensiun. Wah. Saking mahalnya itu Hexom berarti. Terus kayak ya udahlah. Tapi itu artinya semesta tidak mendukung lu pakai yang gak ada TV, Cak. Pakailah yang ada TV. Ya semesta aja gak kasih lu untuk pakai yang gak ada TV ya. Jadi ya pakailah yang ada TV gitu. Sekarang tuh kan ada TV ya biarpun gak berwarna. Ya, cuman ya gue ya udahlah gitu. Terus udah tuh gue ngadu ke Pak Eca kan, Pak ini gue gini ngoceh-ngoceh. Ya udahlah gitu, ketelan sendiri gue mau gimana lagi. Gak bakal dikasih lagi. Nggak dikasih lagi, dan gue pun kayak udah nggak mau berharap gitu kan. Gue juga nggak enak di sisi lain gitu kan, gue udah dikasih tapi gue ilangin. Terus kayak ya udahlah. Oke, kalau ngopi hilang apa? Ngopi. Dulu tuh apa nama ininya ya? Aduh gue lupa Pak. Hah? Gue lupa, perasaan udah 2 apa 3 kali gitu. Buset. Ketinggalan sih, kita ketinggalan tuh berapa kali. Tinggalan di Gokar, tinggalan. Tapi gue tuh kalau ngopi gue pasti masih sebenarnya ya, gue tuh selalu oke gitu. Selalu oke. Oke. Selalu oke. Iya, Oke, ini maksudnya aman bulan. Aman. Yang tidak oke modnya ya. Yang tidak oke moodnya. Orangnya sih aman ya. Oke, makanya kalau ngopi bawa yang kecil-kecil aja. Apalagi itu bisa lebih. Ya yang kecil bukan. aja, yang gede aja nggak kelihatan. Kalau hilang nothing tulus. Ya, iya sih. Ya udahlah. Ya udahlah. Kayak gue tuh ngerasanya tuh beda Pak. Delivery dari flavornya segala macamnya, yang gue dapetin cuma nikotinnya doang. Tapi apa nggak terlalu ganggu sih kalau lo di tempat ngopi pakainya begitu? Ada beberapa yang nggak bisa bawa ke tempat ngopi. Ada beberapa, tapi ya kalau yang udah kenal-kenal. Yang udah tutup itu ya? Ya benar sekali Bapak. Yang udah tutup itu ya? Iya. Keluhnya. Tempat kopi yang udah tutup itu kan? Keluhnya HW. Di situ kan nggak boleh Bang. Iya, terus ya udah dari situ gue emang merasa bahwa diri gue memang tidak cocok untuk pakai pots atau pakai ayo. Tapi yang kayaknya endorsan lu ayo pot semua. Ya gue bilang gue bukan yang nggak pakai sama sekali, gue pakai gitu. Dan beberapa endorsan pun kan kayak misalkan dari Smoke gitu, ada yang dia kirim pot, misalkan di bulan ini dia pot semua kirimnya, ada yang ayo semua, ada juga kadang dia ngirim device, ya device-nya gue pakai gitu. Device-nya tuh bener-bener gue pakai. Nah ini tuh Alexa ini gue baru ganti. Sebelumnya gue pakai Smoke dari Vever dikasih ini, pengen nyobain pakai ini gitu. Berat. Ya lumayan. Lumayan. Gue mau nimbang ini sama itu berat mana? Kali gue cuma bawa baterai 2 soalnya. Berat mana? Sama lah. Coba. Berat ini sedikit. Wah. Nggak tahu sih, mirip-mirip. Berat mirip itu yang sih, itu. mirip. Cobain. Ya harus ditimbang. Ya, ini agak berat sedikit kalau menurut gue. Kalau menurut aku feeling gue juga. Ini. Oke, ternyata berat sekali guys, ini berarti mod paling berat kayaknya. Itu apa ya Pak? Namanya apa tadi gue lupa namanya. Top Gear.
Ini teman gue nitip mod warna hitam. Titipnya Gen 200, terus Gen 200 hitam nggak ada. Ya udah gue beli ini aja, nggak tahu dia suka atau nggak berat gini. Pokoknya ya udahlah. Siapa suruh nitip ya? Suruh nitip, kenapa nggak beli sendiri? Ya mau gue beli dotbox nggak ada juga, ya kan. Pokoknya ada yang hitam ini doang. Atau Telema kayaknya kurang ya. Ya udah ini aja lah. Ya sekarang pada berwarna semua ya. Apanya? Device. Iya. Pink, gold gitu. Layarnya atau bodinya? Bodinya. Oh iya. Jarang ada yang hitam lagi. Itu gara-gara TikTok. Ya, Iya, viral warna-warni. Tapi pot sih, bukan mod. Iya. Jadi harapannya mungkin mod juga banyak orang yang nyari karena warnanya lucu-lucu. Lucu. Mungkin. Tapi gue belum lihat ungu, kayaknya belum ada. Apa? Mod ungu ada nggak? Mod. Selain dot mod. Yang ungunya yang kalem gitu, yang pastel-pastel kayak casingnya si Nadira tuh. Gak ada. Kayak belum ada deh warna-warna pastel gitu. Ntar Tapi kayaknya perempuan juga gak ada yang mau pakai sih. Kalian bukan perempuan kan? Jadi Karena mungkin kayak udah terbiasa dari dulu gak sih Pak? hitam aja paling gampang lah hitam. ya tapi kan semua orang bisa ganti kebiasaannya karena ini lebih praktis gitu kan. Ini lebih gampang. Enggak, udah kebiasa. Hilang juga gak apa-apa ya kan. Dibilangin delivery flavornya tuh beda Pak. Oh, berarti cocok nih jadi brand ambassadornya. Cari rasa pakai RDA ini. Karena ternyata cari perempuan pakai RDA itu sekarang sudah susah. Jarang. Kalau aku emang nggak bisa pakai, bukan nggak bisa, emang kurang pakai pot. cocok. Oke. Ayo nggak pengen coba? Ada Pak, banyak Pak. Ayo. Bukan Ayo yang sekarang kan lucu. Aduh, sebentar. Gue ambil dulu. Gue lupa ada di mana. Kayak di depan. Konsepnya kabur. Hai. Ayo yang gini-gini. Iya. Oh, ada Pak, ada. Dilihat banyak tuh ungu. Ada. Terus kemarin dikasih dot mod Pak. Gak dipakai. Dipakai. Dimodif dong. Nggak ngerti cara modif-modifnya. Gampang. Pakai duit. Nggak pakai duit. Oh enggak, cara modifnya adalah kalau dot mod. Modifnya pakai duit. Dupe. Gak ada. Ini beli Pak. Dupe, apakah kamu ada yang ini? Gak ada, gue juga gak ada. Gak tertarik pakai ini, kurang tetep. Tapi jangan sih, lu pakai begini kayak gini jangan sih. Kalau lu pergi ngopi hilang lebih nyesek lagi. Iya sih. Kemarin ngeliat si Abiji masih Glenn pakai gituan kayak aduh. Oh Glenn pakai orange. Glenn pakai orange, Abiji tuh Abiji warna ya? hitam apa clear ya? Dia ganti gitu di modif. Oh, kayak pas dengar harganya kayak aduh berapaan kok mules. Gue kok gak tahu ya. Berapa total Abiji kayak 5 juta 7 juta. Iya modifannya semua. Ini Gak masuk akal menurut gue. Ini merah-merahnya doang aja 4,5. Merah-merahnya doang di depan belakang sama drip tip gitu. Belum sama RBA-nya, belum sama Ayo-nya. Oh, iya. Happy birthday ya Lisa. Ini masih mending, ada yang panelnya 10 juta ada. Siapa tapi bilet ya? biasanya bilet. Ke siapa? Kalau dot mod gak ada. Rencanakan siapa kita bisa minta? Pencurian ini. Ivan. Oh minta, curi. Pencurian ini. Oh itu dong, mas-mas biasa. Banyak dia ijo-ijo. Dia iya. dagang juga sekarang. Ya, mungkin kalau lu bisa dapat harga bagus lah. Faruk, aku ntar lagi ulang tahun. Akhir bulan ini ulang tahun. Temanya apa hari ini? Tahun ini ulang tahunnya? Hah? Kan barengan sama Halloween. Temanya waktu itu jadi tahu aku tuh kan ulang tahun pas banget Halloween ya. Pengumuman banget kayaknya ya biar diselamatin. Enggak, serius ini mau cerita. Jadi dulu tuh kalau ngopi pas segini teman-teman tuh tiba-tiba langsung pada berdatangan. Sekalian mau Halloweenan party. Oke. Rame. Ya, ulang tahun lu berarti diperingati seluruh dunia. Seluruh dunia. Pakai kostum lagi ya. Pakai kostum Niat. lagi. Tapi ya kalau misalkan gue maksudnya lagi hoki gitu, ya ulang tahunnya bukan di hari Sabtu atau Jumat atau Sabtu. Itu malah hoki. Itu hoki karena gue gak keluar duit dong. Oh. Astaga pelit ternyata dia. Enggak, bukan gitu ya kan. Kalau misalkan itu temen gue bisa berapa orang datang segala macam. Emang gue bos. Ya kan setahun sekali. Setahun sekali tapi sekali jangan Tetap aja keluar duit. Kalau keluar duit tuh 20 juta. Mules Pak. Ya kalau ulang tahun gitu jangan bayarin semua. Buka botol aja nih, gue bukain 2. Udah.
Selesai, habis ya diem. kan? Udah lah itu masa lalu kayak tuh buka botol, siapa yang buka botol? Callingan setiap hari ada. Hari ini Cak di sini ya Cak ngopinya. Nat besok ngopi di sini ya. Lagian mana ada ngopi 20 juta. Ngopi apaan itu? Kayak gue yang keceplosan. Ketahuan deh. Iya. Dulu sama Nadira parah sih, cuman sekarang kayak gue udah. Ya semenjak ada pandemi kita langsung berubah sih. Iya, bener-bener Pandemi merubah kita. merubah kita. Karena dulu gue bener-bener yang Karena sampai sempat tutup. iya sempat tutup. Jadi gak ada tempat ngopi. Jadi nggak ada Iya. tempat ngopi dan juga sekarang jadinya mager ya. Dan banyak anak kecil banget sekarang Iya. kata orang. Banyak anak kecil. Terus malesnya kalau misalnya Bagus dong, berondong. Aish. Bukan itunya, gue tuh lebih kayak kerusuh-rusuhnya gitu-gitunya tuh males. Ngopinya tuh pada suka rusuh. Kita kan ya mau nyari yang santai. Yang santai, Ya, Kayak bener. ketawa-ketawa, gitu, chill. Mereka kan kalau kena kopi adrenalinnya naik gitu. Iya. Jadi kalau udah tua kena kopi Capek. lemes ya. Istirahat dan nyender. Sampai udah beda Pak, udah beda. kasihan liver gue. Iya. Kita kan gak mikirin liver dulu. Jadi karena pandemi berhentinya, gue pikir karena habis Pandemi. duitnya. itu juga boleh masuk ke salah satu alasan sih Semua Pak. ya Karena dari pandemi itu kan udah mulai juga kacau balau semuanya gitu kan. Di situ juga masuk. Terus ya karena capek juga ya kan, kayak mau sampai Capek. kapan Pak? 26 nih umur ya kan. Baru 26. Ya. Baru baru 26 tapi ya siapa tahu kalau misalkan umur segini aja udah ngerasa puas sama main-mainnya dulu kan. Udah cukup lah. Soalnya gitu-gitu aja, mungkin itu Iya. yang bikin lo bosen gitu kan. Kalau mungkin ada kopi lain, nah mungkin beda gitu. Sekarang mungkin kayak Boleh sih kalau- nyari vibes baru. coba tempat baru mau. Boleh. Iya. Udah rapi ke. Lebih agak takutnya jadi keterusan ya tiap hari ngopinya agak serem. Gitu doang. Yang ngekontrol yang itu Tuh ya kan, susah. Jadi kepancing lagi mereka tertarik ngopi, masih pengen ngopi ternyata. Sebenarnya ngopi masih, tapi sekarang kalau keluar kalau emang lagi kayak udah lama nggak kumpul, lama banget, baru lebih sering sekarang ngopi di Sapom sama anak-anak beberapa doang. Karena Bukannya Sapa mau jadi tempat ngopi? jangan dong. Kan udah ada live Live musiknya, ya kan? Kita yang live music, kita yang pusing. Ya siapa tahu kan ada, kalau di Surabaya itu ada klub, bukan klub ya, apa ya? Ya klub lah jatuhnya, klub gitu. Diskotik lah mungkin kalau zaman dulu. Sekarang dulu diskotik kayaknya itu ya, terus jadi klub gitu. Tapi kalau siang rumah makan, kalau pagi tempat makan. Sumpah? Iya. Wah, Namanya- coba Sapom kali Nah, bisa multifungsi. Di Jakarta kalau nggak salah ada juga di Gajah Mada dulu. Oh, iya. Sama, konsepnya sama. Bentuknya juga sama, pakai meja-meja bulat gitu juga. Gitu. Lah, lu pikir Nara? Nara tapi kan restorannya kan di bawahnya. Tapi Iya, bisa maksudnya makan. tempat makan terus yang dulu kita yang di itu. Yang mana yang nggak tahu lagi. Jadi kalau di usul gua Oh iya sih. di Sapom itu kan ada raknya kan Iya. liquid kan. Itu lu tahu TV yang bisa dibalik begitu nggak? Iya. Itu dibalik Balik langsung. isinya minuman. Enggak, dibikin Enggak, konsepnya anjir. begitu. Iya, maksudnya ada gitu. yang kayak gitu. Ada. Ada pasti. Di film-film banyak sih gue ngeliat kayak gitu rak Jadi buku. kalau siang liquid ya, kalau malam liquid juga ya kan. Beda karakter ya Pak ya. Lebih agak strong gitu ya. Cuma kayaknya tidak boleh sama Bapak Eca ya. Ya boleh sepertinya. Ya siapa tahu itu menghasilkan loh, karena relate orang, supaya orang itu nggak tadi kayak teman gue tadi tuh yang ya kalau kena kopi maunya sebat gitu kan, sayang ya. Iya. Udah ya nggak apa-apa sih Udah sebenarnya, capek-capek 1, 2, nahan ya. sejauh ini gitu. Kalau nahan sih orang ya kalau berhenti sebat tapi nahan tuh berarti dia berhenti terpaksa menurut gue, nggak ikhlas. Iya. Tapi Nggak kan ikhlas itu dia berarti. biasanya harus ada dorongan itunya juga Pak. Jadi harus ada memaksakan diri juga, kalau enggak kemauan pasti, sama harus ada paksaan juga. Kalau udah ada kemauan tapi nggak ada paksaan diri supaya nggak tergoyah lagi tuh percuma sih menurut gua. Tapi kalau di teman-teman kalian, gue nggak tahu sih teman kalian cewek banyak atau enggak, masih banyaknya sebat nggak atau ada pindah vape? Teman sebat ada. Ada. Sebat. Ada. Masih. Tapi ya sebatnya berkurang jauh Pak biasanya. Tapi nggak berhenti. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Karena ada beberapa faktor ya, biasa kayak habis makan. Oke. Lagi boker. Ngopi itu lagi. Malah ada teman gue yang nggak ngopi Pak, tapi masih nyebat, masih masih nge-vape juga gitu.
tapi dia nggak ngopi. Hah? Hybrid Hybrid itu hybrid itu dual. Iya, dua-dua. Iya. Sebat vape gitu. Iya. Oh. Kenapa lu nggak kasih dorongan supaya berhenti gitu? Udah. Gue tiap dia ke tempat gue kayak, lu mau apa? Lu ambil aja, maksudnya lu pakai aja, tapi yang maksudnya itu bentuk support gue gitu loh. Kayak kalau misalkan lu cocoknya pakai pots, nih ada pots. Kalau cocoknya pakai IO, nih ada IO. Kalau lu mau ganti kapas yang ini, gue box mode juga ada gitu. Kalau kayak gitu kan orang yang ngasih tahu, orang yang udah tahu vape itu sebenarnya lebih gampang gitu. Kayak gua kalau pergi-pergi kan selalu bawa tas nih. Di tas nih selalu ada, kalau nggak pot IO sih biasanya. Mod sih nggak pernah gua bagi-bagi. Jadi kalau gua naik gokar biasanya gua kasih ke supirnya gitu. Kalau gua tahu dia sebat, gua tawarin vape gitu kan. Nah, sebagian besar udah tahu vape, jadi gue gak perlu ngajarin, bahkan sebagian ada yang punya, bahkan sebagian juga ada yang sambil nge-vape juga. Tapi gue one day ketemu, ya udah agak berumur ya, dia bilang umurnya udah 60 lebih, tapi gue gak tahu umur 60 berapa persisnya. Itu dari perjalanan pulang dari Juragan sampai rumah gue, itu gak selesai gue ngajarin dia. Gak selesai gue ngajarin dia. Jadi awalnya dia jemput gue, dia bilang, itu toko vape itu ini bukan sih. Jadi dia terus ngeluarin ada satu pot gitu. Ternyata punya penumpang ketinggalan. Bukan Exxon sayangnya, mungkin kalau Exxon punya lu. Exxon warna hijau. Iya. Tulisannya Hero 57. Iya, itu dia kasih pot gitu. Oh iya Pak, iya itu Om, itu vape gitu kan. Oh ya udah. Ini pakai ini buat ini kan gantiin rokok apa. Nah, itunya dia udah tahu tuh gitu kan. Oh ya dia udah tahu lah ada USB-nya atau segala gitu. Oh ya udah. Omnya ngerokok ya kan. Iya saya ngerokok, pengen ganti vape gak gitu? Ya pengen sih, tapi gak tahu cara pakainya. Oh ini saya ada nih ya kan, gue keluarin lah satu. Ya sambil dia nyetir gue ajarin, ini cartridge-nya ini, ngisi liquidnya ini, cara pakainya begini. Oke, dia paham lah kurang lebih. Nah di tengah jalan kan gue ajarin juga dong, ini kalau habis liquidnya belinya di toko vape dan segala macam. Tahu gak yang paling lama apa? Mengasih pemahaman ganti cartridge. Oh enggak sorry. Itu kebetulan potnya itu cartridge yang ada coilnya. Oh. Ribet. Bukan cuma yang begini. Kalau ini kan ya kayak gini nih, bukan cuma yang ditempel pasang cartridge itu doang, artinya ada coilnya gitu. Jadi karena itu dari gue isi liquid, jadi kan gue nggak bisa kasih tunjuk coilnya gue keluarin dong. Oh iya, ya kan? Tumpah. Itu udah sampai gue akhirnya berhenti dulu di lobi. Ngapain? Yang ngajarin itu, ngajarin. Karena belum selesai. Ngajarin dia intinya, ini ada bagian coilnya yang nanti lo harus ganti mungkin seminggu atau 5 sampai seminggu atau maksimal 10 hari atau rasanya nggak enak atau gimana lo harus ganti ya kan. Terus gue sampai mau bilang ini ada yang resistennya sekian. Akhirnya gue gak jadi bilang. Akhirnya gue gak bilang. Ini udah makin panjang lagi nih kalau ngomong nih. Tapi iya sih, gue ke customer pun yang dia baru mau mulai nge-vape ngasih tahu yang ada coil itu jauh lebih ribet. Buat orang yang belum tahu sama sekali lebih lama kan. Lebih gitu lama. Kan. Jadi coil tuh apa mungkin kan gitu kan. Iya. Jauh-jauh Bapak contohnya ini. Kenapa? Lala. Manajer lu? Lala enggak nge-vape awalnya. Oke. Enggak nge-vape, kerja sama gue 3 tahun, hatam semuanya. Oh. Dan itu kan enggak ya, itu sebentar. kan tiap hari ketemu gitu loh. Kalau lu cuma punya 15-30 menit buat ngajarin orang, dan itu udah lama banget sih sebenarnya. Iya enggak maksudnya, emang maksudnya di vape itu tuh enggak asal gitu loh, kayak sedikit ilmunya tuh maksudnya nggak sedikit gitu, banyak pemahaman juga gitu loh. Jadi emang mesti sambil ngelakuin gitu loh, kita baru tahu oh ternyata ini bisa begini loh gitu. Oh kalau ini tuh gini loh. Terus tau nggak begitu selesai dia udah pergi, gue mikirnya apa? Wah kalau kayak gini harusnya kasihnya disposable aja. Iya, benar buang. Iya. Buat yang gini-gini nih udah di. Mungkin karena itu banyak orang yang nggak nge-vape ya, karena mungkin yang dipelajari mungkin terlalu banyak, terlalu ribet, ya kan. Dan device-nya juga banyak cepat ganti, tiba-tiba coilnya udah nggak ada lah, atau keluar model baru yang coilnya beda atau banyak kan yang kayak gitu kan. Jadi kayaknya oh ya bener aja ini kayak mesti disposable aja nih. Sapom gak ada disposable? Gak ada, gak masukin disposable. Oh, Hero gak mau bikin? Belum tahu? Belum tahu ya kalau itu. Belum tahu. Gue juga belum ngobrol sama Eca sih soal itu. Tapi sempat dengar dari Bapak kayak gue kan udah lama gak ngikutin, maksudnya
apa ada berita apa di vape gitu loh Pak. Maksudnya dari pemerintahan atau dari segala macam itu gue udah kurang gitu ngikutin. Paling cuma lihat sekilas doang. Nah, katanya sekarang ada ini tentang disposable, pro kontra. Itu gue kan minggu lalu baru sebenarnya gue nggak mau bahas itu sih minggu lalu itu bahas yang ilegalnya kan, ada Om Garin sama Om Aryo minggu lalu tamunya mereka. Tapi di akhir Om Garin ada ngomong soal ya orang-orang yang kayaknya bisa dibilang gak sepaham ya sama asosiasi, dalam hal ini kemarin APVI ya, yang kayaknya APVI kok mensupport disposable gitu, yang takutnya buat sebagian mereka kayaknya takut mati nih yang open system gini nih, yang freebase maupun yang salt maupun yang pod friendly. Ya udah, jadi ya sempat ada pro kontra. Katanya sih sempat ada boikotan gitu ya. Tapi saya tidak tahu jadinya bagaimana. Sekarang sih sudah damai sih harusnya ya. Karena nggak mungkin lah nolak disposable, nggak mungkin gitu. Ya karena. Lu ada ditanya orang nggak setuju sama disposable atau nggak? Ada sih beberapa. Ditanya? Ada yang nanya. Terus lu jawabnya apa? Gue jawabnya, gue netral orangnya. Tengah-tengah. Mana ada pilihannya? Jawab pertanyaannya cuma setuju atau tidak setuju kok. Jawaban gue adalah gue setuju. Maksudnya setujunya tuh dalam arti karena kalau orang yang emang sekarang gini, kalau kita nolak gitu ya, sementara banyak orang yang ingin beralih ke vape itu karena disposable. Kenapa kita nolak gitu loh? Sementara itu kan which is yang itu positif gitu loh untuk orang-orang gitu, karena dia beralih dari nyebat ya sampai ke pakai disposable gitu. Nah di sisi lainnya mungkin gue mikirin juga dari pihak-pihak yang ya brewer lah atau segala macamnya gitu, nanti mereka gimana. Cuman kan kalau orangnya misalkan nih vapers selama ini konsisten gitu dengan ininya mereka, apalagi ya walaupun gue nggak bisa nyamain semua orang itu bakal kayak gue gitu ya, yang nggak bisa menerima itu di pribadinya gue. Ya gimana ya Pak, gue nggak jelasinnya. Ya intinya kalau orangnya konsisten gitu, ya dia nggak akan terpengaruh sebegitu besar sih untuk keberadaan disposable. Kalau orang-orang yang vape udah lama. Gitu. Nah, apalagi kayak lu pakai pot aja nggak bisa, apalagi pakai disposable kayaknya. Iya, gue pakai disposable. Tanya Lala, gue bawa kan disposable. Ada, aku juga bawa. Tapi tetap lu prefer pakai itu kan? Iya. Nggak itunya tuh tinggalin terus lu pakai itu kan? Iya, kalau misalkan kayak paling kayak disposable atau pot gitu, gue pakainya kalau lagi kayak nyetir, kalau lagi atau ya lagi ribet lah buat kayak netes gitu. Karena kan ini cukup ada ininya effortnya gitu. Kalau pakai ini tuh. Tapi sebenarnya ya ini mungkin buat teman-teman pedagang dan brewer dan di luar sana yang mungkin masih kontra sama disposable ya, harusnya punya belief lah, ada orang-orang seperti lu yang masih mau pakai RDA gitu. Iya, karena kayaknya orang-orang mereka ini nggak percaya kalau ada loh yang ngikutin produknya mereka gitu kan. Iya. Karena orang yang konsisten tuh pasti sampai sekarang aja banyak kok followers gue yang emang pengguna RDA tuh masih banyak Pak. Di Sapo masih jual RDA gak? Masih lah, kan baru keluar RDA juga, masa gak jualan? Iya, laku gak maksudnya? Laku. Kan di display kan belum tentu, belum jual nih kalau belum dibeli ya. Kejual. Masih banyak yang orang nyari tank juga masih ada. Tank? Oh, tank yang dia pengen ganti RDA baru lagi. Tanknya yang model gini apa yang rebuild? Rebuild. Gue juga pakai kalau itu. Kalau itu masih ada. Kalau itu gue paling enggak tuh. Karena tampilannya kurang cantik ya. Emang tampilannya kurang cantik, cuman kadang untuk manusia malas seperti gue, kalau misalkan lagi ngapain gitu malas netes, udahlah pakai tank aja. Iya, alasannya gitu, malas netes di jalan. Pakai tank itu harus lebih rajin loh menurut gue. Bersihinnya ya lebih rajin. Lu ganti liquid ribet Pak, harus cuci banyak banget ya kan. Kadang-kadang rasanya nempel lah apalah. Belum lagi kalau kacanya pecah, aduh ribet. Iya. Gak ada gantinya, ada spare satu doang. Spare yang gendut yang harus dipakai. Baru gitu kemarin RTH gue pecah. RTH apa? Eclipse. Oh, Eclipse masih kerjaan lagi Pak tuh. Masih belum selesai. Udah gue dikirim 3, baru buka box 1 udah pecah. Dibuka tuh udah retak 1 gitu. Kayaknya mungkin pas shipment kepentok. Wah, nggak ada spare. Ada spare. Tapi kayaknya spare-nya jelek. Ya kemarin pun akhirnya aku minta lagi ke Korede. Kayak tolong kirimin lagi. Tank, berarti ya masih ada marketnya gitu loh. Masih tinggal banyak yang nggak believe aja gitu, takutnya.
Ya kalau memang marketnya ini akhirnya mau pindah yang lebih simpel kan itu pilihan mereka gitu kan. Tapi kan kalau sampai hilang sih gue rasa enggak ya. Ada ketakutan Pak kalau menurut gue. Jadi kayak kemarin abis pandemi ini baru beres nih, maksudnya bukan beres yang bener-bener beres ya, pandemi itu maksudnya sekarang baru mulai aman lagi. Terus tiba-tiba mau ada kayak gini lagi, jadi pada ketakutan gitu. Tapi jadi, buat gue pandemi udah gue anggap beres lah. Udah sih. Iya. Event ada, lu kemana-mana juga kan. Ya mungkin ke luar negeri ya beberapa negara mungkin masih ribet. Cuma gue rasa udah beda lah sama dulu gitu. Peduli lindungi juga sekarang gak ada yang peduli, lu masuk aja. Iya sih benar. Dulu kan harus scan kemana-mana gitu kan. Sekarang ya lu belum apa? Ya kalau ditegur aja baru scan, kalau enggak masuk aja gitu. Udah nggak terlalu diiniin lagi. Terus juga kalau dari perspektif gue kayak kalau misalkan lu pakai disposable juga jatuhnya lebih mahal nggak sih? Gitu. Iya. Dan orang pun pasti bakal mikir gitu. Karena kan biasanya ada beberapa orang yang mau berhenti rokok itu bukan karena dia merasa bahwa rokok itu boros untuk dia gitu. Makanya dia mau beralih ke vape. Beberapa banyak kok kayak dari teman dekat gue juga kayak kalau gue pakai vape, gue bisa gimana ya, gue per bulan berapa ya, kalau gue nyebat sebulan gue berapa ya, dihitung-hitung gitu loh Pak. Jadi kalau misalkan ke disposable tuh cuman kalangan-kalangan tertentu aja sih menurut gue. Dan customer di Sapom tuh banyak banget yang gue temuin ganti dari disposable ke vape biasa, ke pods, lebih utamanya ke pods ya, karena kayak utamanya duit. Kayak berasa boros. Gue bisa seminggu ngeluarin 1 juta buat cartridge doang. Orang gila lu. Ya iya karena gue cartridge begini bisa 2 minggu aman. Oh itu bukan disposable, itu close system kan. Iya close system kayak si relax gitu-gitu. Disposable udah banyak yang nanyain, cuman karena kita gak mau masukin jadi kayak big no gitu. Oh sekarang big no. Di Sapom sih big no. Oke. Tapi kalau orang bawa boleh juga kan? sih. Bawa pakai boleh. Oh. Gak ada masalah. Kalau gue yang punya tempat ya, yang gak ada TV aja gak boleh masuk. Enggak bercanda guys. Ya untung gue gak punya tempat seperti itu ya. Ya itu jadi ya kalau mahal sih betul. Karena kalau legal ya, minggu lalu juga dibahas. Kalau illegal rusak deh. Rusak nih, industrinya rusak nih. Karena kata Om Garin itu kalau memang illegal 60.000 aja tuh bisa dapat yang 3.000, berapa ribu puff ya? 6.000 puff kalau gak salah. Wah. 9.000 puff. 9.000. 6.000 apa 9.000 gitu. Pokoknya ribuan puff gitu. Yang gue hitung-hitung kalau gue bagi, kalau misalnya 9.000 tuh, sehari lu 300 puff, itu kan berarti bisa hampir sebulan. Iya. Itu bisa hampir sebulan tuh, satu disposable. Tapi itu legal. Kalau legal ya cukainya pasti gak mungkin bikin harganya jadi segitu gitu. Yang lagi diperangin itulah Stop Vape Illegal itu. Makanya, itu movementnya dari APVI yang minggu lalu di share di sini. Itu karena yang illegal memang menggeser marketnya ini. Iya jadinya gitu. itu kalau misalkan masih ilegal. Kalau mahal atau enggak ya sanggup beli kopi masa gak sanggup beli disposable. Yang penting tergantung dompet lah. Iya. Kalau kopi kan, kopi berapa ya? 750 mili ada yang 1 juta. Ya 1 juta lah murah ya. Ya kadang-kadang yang diminum yang enak ya 1,5 something ya. Itu hitungnya per milinya berapa rupiah tuh. Terus kayak kalau gue tuh paling kalau kayak ke teman-teman deket gue gitu ya. Misalkan dia ngerasa delivery nikotinnya itu lebih berasa di disposable gitu. Dia merasa seperti itu gitu kebanyakan. Terus gue cuman jawab kayak gini. Mungkin itu lu belum nemuin liquid yang pas di lu aja. Iya sih. Karena liquid itu tapi kan banyak semua banget. Orang, karakter liquid juga banyak banget. Nah banyak banget. Gak semua orang punya banyak waktu untuk mencoba lah. Nah itu. Nah tugasnya kita gitu yang kerjanya di industri vape gitu. Ya ngasih tahu gitu. Kayak ngasih tahu apa bikin orang bingung? Ngasih tahu Pak. Waktu itu aja kan lu katanya ngasih tahu driver Grab. Ya sama Pak. Gue kan membagikan lah. Maksudnya daripada gue kan juga gak mungkin jual kan. Kadang-kadang gue kasih hadiah kalau ada challenge. Tapi memang gak habis-habis gitu ya. Jadi setiap kali gue pergi sehari bawa 2, berangkat kasih 1, pulang kasih 1. Tapi kalau gue tanya dia gak sebat ya gak gue kasih gitu kan. Terus ada juga yang gue kasih gak mau. Jadi udah pernah nyoba, katanya dia udah tahu banget gak sanggup beli liquidnya. Menurut dia terlalu mahal buat dia. Mungkin ya dia hitung-hitungan lah. Tapi pas gue tanya,
emang kalau ngerokok habis sebungkus habis berapa? Tapi dia sebungkus bisa 3-4 hari. Oh berarti dia memangnya gak ada obat kalau kayak gini. Rokok berat susah. Tapi toh dia menolak ya kan. Gak berat lah itulah. Spek bisa Iya 3 hari 4 hari mah. Oh itu enggak ya? Biasanya Enggak orang lah. bisa sehari 2 bungkus. Oh Nah, iya itu baru betul. yang berat ya kan. Jadi kalau udah begitu gue udah gak bisa. Toh dia gak mau kan. Ya udah gue gak paksa. Ya udah berarti buat yang lain gitu kan. Rezeki yang lain. Iya tapi selalu kebanyakan sih mau sih. Kebanyakan pernah punya. Ada yang lucu tuh di Bandung. Gue dari mana ya? Gue mau ke kantornya Jajang pokoknya. Ternyata dia di dashboardnya itu ada cartridge, ada coil, segala macam ya gitu. Dan gue tanya kan, masnya nge-vape? Iya. Masnya nge-vape juga? Iya. Ini kita mau ke kantor orang vape kok, gue bilang gitu. Ngobrol-ngobrol lah dia. Dia ceritalah dia. Dia nge-vape gara-gara yang ngasih vape dia pertama kali itu penumpangnya dia. Aldi TNT. Dan lu tahu? Ternyata dia jualan vape di dalam kopernya. Bisa-bisanya. Plot twist. Oh gila plot twist sangat tuh plot twist sih. Jujur gue baru denger tuh. Tapi gue pikir resellernya TNT ternyata bukan. Bukan. Yang menyamar jadi driver. Liquidnya ada, liquidnya MK, liquidnya apa ya kan. Lucu banget. Ya banyak kan liquid Bandung juga dah. Tapi ternyata di depan itu jok yang depan ada kotak gitu. Oh saya jualan nih kalau ada ini saya juga nawarin ke penumpang gitu. What the? Oh lumayan ini. Bener sih. Selingan. Iya. Kan? Nah kalau nawarinnya di Spo gue gak tahu sih penumpangnya effort beli atau enggak. Tapi bener sih harga itu memang ya harusnya kalau legal di Spo bakal lebih mahal lah. Kemarin aja Cozy 79.000. Gue coba gak sampai 2 hari. Gak sampai 2 hari. Kaliin 30. Gak sampai 2 hari. Kali 15 Jadi berarti sebulan. Romedal tuh launching hari Senin malam kan. Sebelum Selasa malam tuh sebelum Selasa malam udah habis. Subuh lah, hampir Rabu subuh tuh udah nggak bisa di-sep lagi tuh. 79.000 kurang dari 48 jam. Ya makanya. Anggap aja 36 jam lah. Ya, untuk kita yang boros nge-vape terus-terusan mungkin bakal cepet habis sih. Kita ya mungkin sama operan 2 hari ganti. Tapi kalau kayak lu deh pakai pot, ada kenyangnya nggak? Maksudnya lu berapa puff berhenti gitu nggak? Ada. Dari tadi minum mulu makanya. Oh, Seret, lebih ke seret karena, sih. Karena liquidnya bikin aus gitu. Bukan karena ya udah nih nikotinnya cukup. Enggak. Gue bangun tidur dan cari vape dulu. Vape mana vape? Pokoknya harus ada di hebat. samping gue. Sama sih, gue juga. Enggak ada air putih. Gue minum air putih dulu. Gue minum air putih dulu baru. Biar melek sih. Soalnya kayak masih kering gak sih tenggorokan lu, terus kena vape jadi makin kering kalau gue. Kalau gue pasti handphone dulu sih. Oh enggak, handphone gue karena biasanya gue bangun karena handphone gue bunyi. Gue alarm nyala, vape. Oke, vape udah. Udah gitu bangun. Oke. Tapi kalau nggak ada kenyangnya itu yang bikin kita nge-puff terus. Ya, dan liquid sekarang kan didesainnya begitu, biar cepet habis. Kalau 3 puff lu berhenti, liquidnya kapan habisnya, Pak? Makanya. Aduh, apalagi Saltnik. Aduh, balik tokonya lama, Pak. Terus belum lagi kayak orang-orang, gue takutnya malah jadinya mereka pada balik nyebat lagi. Karena merasa, aduh gak kuat, gue mahal nih. Yang gue cocok itu misalkan disposable. Tapi gue hitung-hitung kok jauh lebih mahal lebih boros. Ya udahlah gue nyebat lagi aja. Oh, ya itu pilihan sih ya. Ya, yang jelas vape itu buat 18 plus. 18 plus. Dan yang mampu sih. Ya, kalau nggak mampu mau ngomong apa? Jangan dipaksakan lah. Soalnya banyak. Gue nggak tahu sih lu pernah. Kalau gue sih sering ini pengemis vape. Maksudnya? Pengemis vape. Pengemis vape. Bagi satu dong. Oh sering. Sering. Kalau itu sering. Kalau kita lagi story tuh ya kan biasanya dikasih semua warna. Giveaway dong. Ya. Bagi satu dong Kak. Aku Ada nih gini. 5. Waduh, kata gue kasihan ikutan giveaway. Pernah dapat alasan epic apa enggak? Enggak sih biasa. Ya kasarnya mengemis aja gitu. Oh, Tonga tuh kalau nggak salah pernah di story-nya dia kan dicurhatin panjang sampai berapa halaman. Iya Tonga kalau nggak salah. Tonga apa siapa ya? Tonga atau Saki? Tonga kayaknya Tonga. Jadi
ya intinya malak gitu ya. Tapi dengan cerita yang menyedihkan. Udah sinetron Indosiar gitu. Kayak gak ada sangkut pautnya gak sih? Aku pernah bukan epic sih, tapi nggak make sense. Dia pernah minta gara-gara katanya bapaknya lagi sakit dan dia mau nge-vape nggak punya duit gara-gara bapaknya lagi sakit. Apakah vape yang gue kasih nanti bakal dijual apa gimana gitu, gue nggak. Kalau nggak punya duit kerja pak, bukan cari vape. Iya. Itu nggak make sense aja. Kerja capek nih kita keringetan. Iya, giveaway hunter kayaknya nggak begitu banyak kalau di tempat gue. Mungkin udah gue wisudain ya. Tapi kalau yang pengemis gitu masih banyak. Oh iya, masih banyak. Cuman kalau misalkan gue tanggepin semua gitu, kasihan yang ikutan giveaway pak. Maksudnya ngapain gue ikutan giveaway? Gue ngemis aja. Nanti mikirnya gitu. Iya kan, ngapain gue ikutan giveaway? Gue ngemis aja, cerita sedih dapet. Tapi menurut gue giveaway itu yang gak mendidik banget sih menurut gue. Karena terlalu sering, terlalu banyak. Terus ya memang itu kayaknya gimmicknya hampir semua brand ya. Yang pokoknya setiap launching produk selalu ada giveaway. Mostly kayak gitu ya kan. Entah liquidnya, entah coil kayaknya jarang ya. Jarang sih, liquid banyak. Sama kapas. Pelit-pelit itu dua. Kalau pot, IO, mod jarang mungkin karena jarang ada mod yang rilis kan. Cuma yang sering itu kan pot, RDA ya adalah beberapa. Cuma kalau kalau kapas sama coil kayaknya, iya gue nggak pernah lihat ya kayaknya. Dulu sih Enso pernah janjiin sih mau bagiin 1.000. Cuma kalau gak salah baru 5 apa baru 9 gitu. Dari 1.000. Iya dari 1.000. Masih banyak 900 lagi. Itu urusannya Dekai sama Enso tuh. 1.000 kan berarti satu box gede itu kan 1.000 tuh. Gak habis-habis tuh kayak gak pernah dibagi-bagi lagi. Bingung sih cara bagiinnya juga gimana. Iya waktu itu setiap live sih ya adalah pokoknya siapa yang menang. Dulu sih Kito yang sering, tapi bukan kapas. Dia kan bikin bandar togel tuh. Itu juga tidak, dia kan dia tebak angka. Ini serial numbernya berapa, ya kan 3 angka terakhir gitu kan. Kadang-kadang dikasih clue sama dia, kadang-kadang enggak. Ya pokoknya biar cepet aja. Yang menang dikajak live bareng, ya kan. Terus kalau nggak salah suruh tunjukin ID atau enggak. Pokoknya ya udahlah kalau ini dikirimin gitu. Yang kayak gitu-gitu yang tidak mendidik menurut saya. Gitu nggak pernah live, nggak pernah togel lagi. Oh gue senang ini. Jadinya karena nggak ada banyak giveaway. Ngemis hati. Iya sih, banyak giveaway jadi ngemis. Aduh. Atau enggak sama jadi malas beli sih karena ya udahlah nungguin giveaway aja. Padahal kan itu kayak kesempatan dia menang itu 1 banding berapa Pak? Ya kan? Ngelawan banyak. Iya, tapi jadinya itu patokan dia buat dia dapetin, ya gue mau nge-vape ya gue tunggu dapet giveaway aja gitu. Tapi lu pernah ngadain giveaway gak sih? Pernah. Yang ikut berapa? Kebanyakan kalau dari smoke sih, kebanyakan tuh smoke itu pasti tiap bulan pasti mau gue ngadain giveaway 1 pasti. Yang ikut berapa? Ya ikut tergantung Pak. Misalkan kalau lagi rame bisa itu pernah sampai 1.000. 1.000 orang. Bagiannya 1? Enggak. Anjing. Enggak. Mereka gila sih ngelawannya. Kalau smoke itu sekali ngirim ke gue bisa 10 device. Dan sebulan itu dia ngasihnya bisa berapa package gitu Pak. Ya kalau 1.000 dari dapat 10 ya. Terus kalau ya sekarang, masih jauh sih. Kalau sekarang ya ratusan aja lah. Kalau sekarang ratusan. Yang ikut. Ratusan tuh 100 apa 900 tuh beda jauh. Enggak Pak, ya di tengah-tengah lah, ya 200, 300, kadang bisa 500 tergantung lagi ininya aja. Berarti trafficking-nya gitu ya. Berarti udah mulai gak butuh kayaknya. Karena udah gak 1.000 ya kan. Kalau dulu kayaknya 1.000 gitu. Bocah ada bocah? Bocah ada gak? Sempet gak? Iya misalkan minta KTP harus sama persis sama, misalkan dia foto nih mukanya kayak gimana, KTP-nya harus sama Pak. Jangan dia minjem KTP orang misalkan sama namanya dia gitu. Kalau dia operasi plastik gimana Cak? Itu terlalu niat. Terlalu niat ya kayaknya buat dapetin giveaway. Tapi gue kadang-kadang gak usah lihat KTP-nya ya. Cuma lihat namanya sama profilnya sama story highlight-nya. Udah gak usah dilihat postingannya. Asal gak private sih bisa dilihat. Kadang profilnya kalau private pun gue udah tahu nih bocah gitu. Biasanya kalau yang profile picture-nya gambar-gambar game, gambar-gambar kartun, itu udah pasti bocah lah. Ya udah pasti underage. Maksimal anak SMA lah pasti. SMA. Karena lu pengennya cuma ada anak kuliah ya. Ya kecuali emang kayak Kito ngedolain Doraemon gitu ya. Mungkin Kito pun gak mau pakai profile picture Doraemon kan. Biarpun modnya mungkin Doraemon biasanya. Cuma gak bakal lah dia bikinin highlight game atau apa, pasti gak mungkin gitu. Ini pasti bocah punya ini. udah gak usah ditanya. Gue langsung tembak aja.
bocah ya gitu kan. Entah dia ketawa lah, entah apa lah, entah gue tanya umurnya berapa. Hampir 17. hampir hampir Iya, ada yang berapa bulan lagi 18 gitu kan. Ada yang ngakunya 22 gitu kan. Ngakunya 22 pas gue liat postingannya berapa minggu lalu masih pakai seragam SMA. Anjing. Let post nih Kak, let post. Enggak, gue pikir berapa tahun? enggak, ini enggak naik kelas mulu atau gimana? Ya lu udah dua-dua masih pakai seragam putih abu. Ketahuan ngaconya banget itu. Bocah itu yang paling dihindari lah. Ya, tapi sama yang kayak kalau lagi di event gak sih? Kalau lagi bagi-bagiin tuh. Hah? Di event-event gitu kalau lagi bagi giveaway. Kalau gue sih terlihat jadi kayak aduh rusuh banget sih, berisik. Kalau gue personal. Cuman kebanyakan dari brandnya Pak yang mau kayak gitu. Biasanya kan kita. Iya, karena mereka kan berusaha narik crowd ya. Itu Iya. kan udah memang apa sih gimmicknya udah begitu gitu. Kalau enggak kan berharap orang datang, kecuali ada hiburannya situ ya. Entah ada bandnya atau ada apa gitu. Tapi kan intinya kan sebenarnya orang bikin giveaway itu kan pengen exposure. Mungkin dengan dikasih nanti dia posting story terima kasih dan segala macam. Ya kayak kan? kemarin gue di bootnya Kendo tuh. Yang gue nggak tega tuh kalau cewek sama bapak yang emang udah yang udah nggak, maksudnya dia mau datang tuh mungkin mau dapat giveaway tapi udah tidak ada tenaga gitu loh sama cewek kan. Gimana dapat giveaway? Kemarin bukannya di tempatnya Kendo itu yang dibagi motor ya? Motor sama dia sempat ada bukan bagi-bagi. Motor, Vespa. Iya, Vespa kan motor Pak ya, skuter. Nah, terus Enggak, orang Vespa katanya enggak mau dibilang Vespa itu motor. Oh ya This udah is deh. Vespa, not Vespa. motor katanya gitu. Oh ya udah. Tuh orang Vespa di depan tuh. Ya udah intinya mau begitu. Terus sempat ada bagi-bagi t-shirt, bagi-bagi sebelum Slang manggung tuh kemarin. Persis sebelahnya lagi. Depannya. Iya, benar-benar depan-depanan bootnya Kendo sama Febzu. Ya perjuangan lah, kan lo nggak ada yang gratis di dunia ini. Cuman kasihan tuh cewek-cewek kalau misalkan kedorong-dorong atau segala macam itu loh yang kayak, belum lagi kalau misalkan kalau liquidnya botol kaca ya Pak, itu paling bingung tuh. Biasanya kalau gue udah botol kaca kasih ke cewek yang paling depan. Oh iya, botol kaca tuh nggak bisa dilempar ya. Tapi gue pernah deh kayaknya ngelempar. Iya, gue juga pernah dulu. Paperstaf pernah gue lempar. Dulu untungnya ketangkep sih. Itu waduh, kata gue dari situ udah botol kaca jangan dipakai untuk lempar-lempar, udah dikasihin aja ke cewek atau ke bapak gitu yang emang udah nggak ada semangatnya buat ikutan giveaway itu. Enggak, bukan, lu kasih biar minggir kan maksudnya kan. Iya. Kalau udah dapat pasti. Yang gue keselin tuh ya kayak gue selalu bilang kan kayak, lu tuh gak kasihan apa sama suara gue yang udah mau habis ini gitu. Gue teriak-teriak supaya lu tuh minggir, kalau udah dapat tuh minggir biar yang lain tuh yang belum dapat kebagian gitu loh. Tapi kan ya lu nggak boleh kesel lah, kan lu serba salah sih. Iya, enggak maksud gue tuh keselnya gue tuh udah teriak-teriak segala macem gitu. Dengerin gue dulu, sampai gue gituin kan. Dengerin gue dulu. Ini yang udah dapat itu udah ya, maksudnya biar gantian, jangan serakah gitu, karena kan ini yang mau dapat itu banyak, bukan lu doang. Ini sekarang lu udah dapat gitu, masa lu nggak mikirin yang lain. Gue jelasin segala macam gitu. Sekarang sambil ngasih tahu lah Pak gitu, kayak harus mikirin di depan juga ada cewek. Lu kalau rusuh nanti gimana, ini gini. Lama-lama suruh pisahin nih. Sana. Ini cewek ke toilet. Tetap aja Pak, pasti. Ribet banget jadi. Cewek sama cowok pasti nanti nyatu lagi kalau misalkan gue lemparnya nggak sengaja ke tengah. Tapi gue paling males lebih sama sih yang kayak lagi lempar-lemparan. Iya itu kalau gue ngeliatnya kayak aduh ya Allah kesian banget sih gitu. Iya. Sama yang kemarin di Fair tuh banyak banget yang ngantri. Buat mereka bukan kasihan lah, buat mereka itu fun menurut Iya. Itu fun. Keseruan maksudnya. Apa ya? Adrenalinnya dapet, terus challenging apa ya? gitu buat dia mungkin. Euforianya dapet itu suatu yang menyenangkan sih menurut gua, kalau bisa dapet. Menurut gua ya itu yang dicari itu sih. Ya oke, itu masuk akal lah, berarti itu dapat fun. Tapi kalau yang dibikin ngantri panjang jadi nutupin jalan, itu kemarin di Fair banyak banget. Yang kayak gue butuh orang 40 orang ngantri ya ini buat ini. Biar kelihatan rame dong. Kemarin di Smoke kayak gitu di Fair. Kemarin dijual vape samping gue iya. Terus dijual vape lagi teriak-teriak si Indah di stage yang gede lagi teriak-teriak juga giveaway kayak apa nih yang gue di tengah-tengah. Waduh. Ya kalau event kan begitu selalu ramenya. Cuman deh itu sih yang dikangenin, tapi gak apalah setahun sekali. Justru gue tuh ya yang gue kangenin tuh event pas lagi itu sih
Emang pas lagi lihat crowd orangnya rame, pada datang ramai banget, apalagi kita di main stage gitu ya, ngelihat orang ramai banget, wah gila itu. Tapi katanya kemarin gak seramai yang dulu. Emang? Iya, jauh, sepi. Pak. Itu menurut gue juga sepi. Menurut gue sepi? Iya. Walaupun sudah segitu. Terus gue merasa bahwa tapi menurut gue enakan segitu loh. Maksudnya kalau terlalu ramai lagi udah nyaman jalan-jalan. Tapi kemarin kayaknya gue feeling gue itu AC-nya gak dinyalain semua. Oh kenapa lebih panas ya? Panas banget. Lebih panas ya. Fever zaman gua nge-MC itu gua sampai pakai jaket, pakai hoodie. Itu kan di Kemayoran. Iya kan, dan maksudnya mungkin ya karena sekarang gini Pak, di Kemayoran aja waktu itu crowdnya lebih. Kalau yang lu nge-MC itu memang dingin banget karena boothnya pun nggak full. Itu kan kalau nggak salah 2018 kan. 2018 itu kan pas abis cukai. Jadi boothnya pun nggak full tuh waktu itu, sampai ada kayak taman bermainnya gitu yang pakai bantal-bantal begini nih. Gue nggak tahu Pak, kan gue itu ya? 3/4 ke belakang tuh kan nggak ada isi. Karena ya jadinya dingin karena kanannya nggak full ya, yang datang juga ya dia lagi gitu. Tapi gue mikir kemarin itu lebih sepi karena apa? Di Kemayoran aja yang sebelumnya itu lebih ramai kelihatannya, padahal kan tempatnya lebih besar. Iya kan? Yang JV maksudnya? Enggak, yang Fever sebelumnya. Oh Fever sebelumnya, yang 19 2018. terakhir kan? 2019 bukan di Kemayoran, 2019 udah di JCC. Oh ya pokoknya yang terakhir lah pokoknya ya pokoknya tiap event yang lebih besar itu gue selalu lihat crowdednya itu rame. Cuman gue lupa event apa ya. Nah pas kemarin itu di JCC itu kan udah, maksudnya gak sebesaran di Kemayoran gitu kan. Tapi crowdednya gue lihat sama-sama aja, berarti pengunjungnya lebih rame ini dong gitu. Dan juga mungkin kemarin kayak masuk keluarnya itu lebih diribetin kali ya mungkin kemarin. Kayak ya lu harus check out, kalau enggak lu susah masuk lagi kan. Dan itu kan ngantri juga segala macem, mungkin itu orang. Tapi kalau menurut gue itu udah rame. Karena patokan event rame itu menurut gue cuma 2. Apa? Toilet ngantri sama sinyal jelek. Udah. Wah toilet cewek sih, Allahu Akbar. Gue sampai nahan minum. Gila. Supaya gak pipis. Oke. Karena gue sekalinya ke toilet itu ke toilet 15 menit aja kali. Mana gue diburu-buruin kan, kayak ini ayo udah mau nge-MC ini gimana, terus kencing gue kalau gue ngomong lagi nge-MC gimana, atau gue gue sampai hari kedua udah kayak nggak sanggup latihan tren. Ada toilet yang itu loh yang kayak buat yang pakai kursi roda gitu-gitu. Gue masuk anjing. Tenang gue langsung. Oh katanya ada yang banyak yang belum vaksin booster. Emang syaratnya harus vaksin ya? Gak tahu. Orang kagak dicek. Gak tahu deh gue nggak. Tapi gue nggak tahu ya. Gue sih masuk ya kan kita pakai ID ya. Gue pakai ID. Gue nggak pakai ID sih, gue dikasih tiket. Pakai tiket tapi nggak dicek kan? Dikasih tiket online di HP gitu, bukan kan ada yang kertas. Pakai QR. Pakai QR. Iya. Ya setahu gue nggak di. Tapi kayaknya emang booster udah harus lah ya. Kalau belum booster tuh lu cari masalah gitu. Aneh-aneh aja gitu. Ada yang bilang 50.000 kemahalan. Oh tiketnya 50.000 ya? Emang sebelumnya berapa? Iya. Kayaknya 25 apa 35 gitu. Apa 20.000 gitu malah. Pokoknya 50.000 ini paling tinggi gitu. Makanya kan Dupe bilang kalau misalkan mau nge-vape itu harus mampu juga, salah satu syaratnya. Iya. Ya, tapi menurut gue segitu malah pas. Maksudnya ya go live masih jalan, masih enak gitu kan. Kalau udah terlalu rame, terlalu berisik juga gak nyaman gitu di dalam. Menurut gue event paling ramai itu Invex sih Pak. Invex? Yang kapan? 2000 berapa ya? Yang terakhir? Enggak, 1 tahun sebelumnya lagi. 2000. Kayaknya 1 tahun sebelumnya lagi deh. Itu lebih ramai gak sih? Masa sih? Iya, pokoknya ada yang sampai dikasih tahu gitu, announcement gitu kalau misalkan tiketnya itu laku berapa puluh ribu gitu. Dan itu tuh emang gue rasain bahwa itu tuh rame banget. Rame dan panas. Rame dan panas. Tahu yang paling kacau sih Doarjo waktu itu sih, gue yang panas banget sih. Yang Gor Tenis, gue gak berangkat itu. Ya. Dia mau ada lagi loh, awal November nanti. Gak tahu. Di tempat yang sama. Di lapangan tenis lu bikin event. Lu kira-kira Pak. Katanya gak digoreng ya, atasnya ada wajannya. Seng Pak, seng. Oh gila sih itu kebayang. Panas banget gue. Terus kayak gue baru datang aja tuh udah ngelekep, kok bahasa Sunda tuh ngelekep gitu. Panas. Nggak kebayang gue sampai malam di sini. Gue kira nanti malam mungkin ada angin kali ya gitu ya. Itu pakai kipas angin Pak.
pakai kipas angin gak ada AC. Jadi pakai standing AC kok, dan standing AC-nya pun kan harus sewa gitu ya Pak ya. Waktu itu Akang, gue masih di Akang kan waktu itu. Akang itu nyewa sampai 3 standing AC dan itu gak datang-datang Pak sampai besokannya, sampai hari kedua. Bayangin Pak, jadi hari pertama tuh gue wah keringet ngucur. Kata gue ini mah ngapain make up, kata gue kasih ini make up gue luntur-luntur juga kata gue. Nggak, semoga yang tahun ini udah siap lah. Udah siap semuanya dari standing AC atau segala macamnya. Ya semoga atapnya diganti lah ya mungkin. Gila. Mau datang nggak Sidoarjo lagi? Kapok nggak? Kapok nggak? Kapok sih enggak, karena pengen tahu perkembangan ya. Oh. Di luar kota? Enggak, maksudnya perkembangan eventnya. Kan waktu itu kan gue udah nemuin dia event dia yang pertama kali dan menurut gue itu fail gitu eventnya dia. Belum lagi stage-nya dia itu yang nutupnya itu nggak full. Jadi yang event bener-bener nggak bisa yang ikutan kompetisi nggak bisa nggak bisa ngetrik. Terus juga jurinya bingung pas lagi cloud chasing yang mana yang bener karena anginnya masuk semua gitu. Jadi gue kalau ada event lagi dan emang ditawarin atau nanti biasanya kan dia ngajakin gue tuh event, ayo ikut event. Gue mau ikut. Karena gue pengen tahu perkembangannya gimana. Ya semoga lebih baik lah ya Sidoarjo besok. Gue belum pernah pergi sih, tapi dari cerita-cerita si Cewit, cerita lu, ceritanya Opa, wah epic gitu. Ya tapi event itu kan serunya gitu. Lu jangan expect yang too much gitu. Iya. Yang paling epic sih yang di Bali, yang di lapangan sepak bola. Oh iya itu. Itu Itu 2000 berapa ya Pak ya? 17 ya kayaknya. Apa 16? 16 apa 17 ya? 2017 kayaknya. 2017. Di Sanur kan itu. Gue inget Sanur itu. Itu gila sih. Iya. Itu Sanur. Itu bahkan ada tenan yang nggak tahu. Kalau nggak salah Kohenso deh. Dia nggak tahu kalau acara tempatnya itu outdoor cuma dikasih tenda. Baru nyampe baru tahu kata kalau nggak salah dia. Ini 3 hari kan acara. Oh itu gue diberangkatin Pak Eca. Diberangkatin Pak Eca. Rombongan. Itu hari pertama datang siang. Besoknya datang mau maghrib aja. Nah gue jualan hari pertama normal paling awal kan jam 11 kayaknya udah buka booth. Hari kedua kita agak sorean aja. Hari ketiga jam 7 malam baru buka booth. Kayak gak sanggup. Nunggu adem. Gak sanggup, bayangin di Sanur lu kayak dijemur. Ya itu paling epic sih kalau dari venue-nya. Itu paling gokil sih. Cuman yang maksudnya event tuh macem-macem ya, kayak ada aja gitu. Tapi kalau gue yang paling epic itu udah di Bekasi. Itu event apa ya, gue disuruh ngejuri. Tapi gue mencakup jadi panitia Pak. Jadi gue datang itu. Oh yang panitianya kabur bukan sih? Iya yang panitianya kabur. Oh iya. Terus gue kejuri juga di situ. Nah iya. Tapi gue datangnya hari kedua doang. Kan kamu ngejuri trik sama aku. Bukan. Oh yang di. Itu bukan di Bekasi dong. Itu di mana? Kalau yang tadinya dia tidak nggak niat kalau misalkan si tempat kompetisinya itu ditutupin pakai sesuatu. Jadi dibuka aja. Bekasi. Sumpah? Dibuka aja. Wah itu gue ngamuk-ngamuk. Ini gimana gue cara mau nilainya kata gue. Lu beli kayak apa? Plastik gitu buat nutupin ini lu nggak akan bisa udah. Terus akhirnya mulai malam apa kompetisi besokannya gitu lupa gue. Oh gila karena kacau itu enggak ini. itu mantap itu eventnya 2 hari. Hari pertama gue belum datang karena gue ke Bandung ya kalau nggak salah ngejuri buat event. Hari kedua datang gue langsung ditarik Dekai sama Mike sama Mas Eko kalau nggak salah. Sini Pak sini Pak. Pokoknya ini udah beres gini. Kenapa ya sih? Udah beres lah orang hari pertama gue jadi panitia beladakan. Kalimat terakhirnya adalah jadi gini. IO-nya ini kabur katanya. Oh gitu. Jadi setelah dijelasin panjang lebar, baru terakhirnya kalimatnya itu gitu. Kenapa nggak kalimatnya yang depannya aja gitu di kalimat awal gitu. Tapi udah beres aman. Ya udah lu jangan gibah ya, lu jangan apa katanya. Ya udah telat. Nggak asik. Gue udah keburu gamut duluan gitu. Nah itu tuh gue ngejuri sama Dupe. Itu gue ngejuri sama Dupe. Itu cabutan udah nggak jelas itu. Kok bisa uangnya dibawa kabur gitu? Sepertinya ya pokoknya dia nyewain tempat dianggapnya udah beres, ternyata mungkin masih banyak keperluan bla bla bla. Mungkin budgetnya udah nggak ada, terus ya udah.
Hadiah aja kalau nggak salah nggak dikasih kan? Nggak dikasih, nggak dikasih. Hadiah kompetisinya aja sampai nggak dikasih. Sampai pesertanya tuh ngechat ke gue, terus gue bilang lu berharap apa sama gue? Gue kan cuma juri, gue bukan panitianya kata gue. Iya, cuma kalau nggak salah yang tetap ngasih yang coil art tetap dikasih sama MK karena waktu itu MK sama dikasih bingkisan aja, bingkisan dari sponsor-sponsor. Ucapan terima kasih. Duitnya nggak tahu. Ya itu kesian banget sih itu. Ya waktu itu kayaknya semua kayak agak gampangin ya bikin event ya. Oh kayaknya event vape cuan nih, kayaknya banyak nih, ya banyak duitnya ya, bukan banyak pengunjungnya gitu. Yang di Pramuka juga. Itu aku kan juri juga. Kacau itu, juga itu sih. juga di lorong itu acaranya 7 hari kalau nggak salah. Itu Event vape terlama sepanjang sejarah itu Pak 7 hari. Kan? Iya itu Disitu. yang itu kan yang hore ya. Gue ngejuri harusnya sama anak-anak hero, kata gue jadi sama Nadine sama Aldi Mutafuka tuh. Matafaka. Iya. Iya. Bandung ya. Tadinya sama anak-anak hero, kata gue lah kemana nih kok berubah jurinya, kata gue. Hero-nya cabut. Ngamuk. Itu gue nyari tempatnya aja ada 15 menit kali. Tanya orang, telepon akhirnya ya kesini jalan masuk mana ini lorong anjing. Kacau 7 hari lu acara. Dan sejak itu yang terakhir itu event JVP lah paling mending dulu yang Kelapa Gading. Iya. Masih ya oke lah. Masih oke. Cuma yang ketiga dia gagal mau bikin di ice kan. Iya. Nggak jadi. Katanya sempat mau ada lagi kan, tapi nggak tahu. Maksudnya sebelum pandemi. Oh ya? Sempat ada omongan lagi JVP mau ada lagi. Sempat nanya red card ke aku. Berarti mau ada lagi kataku. Terus udah. IO-nya aja sebat di depan pintu masuk. Males. Ada aja. Ya udah, ditunggu aja event. KOC dia ajak gak lo? KOC enggak? KOC gak diajak? Tahun ini enggak. Waduh, gantian gue diajak malah. Tahun ini enggak. Raymond telepon gue nggak ngerti kalau dia ngajak awalnya. Ada KOCP ya kan, terus gue gitu kan, ya nanti gue datang ke support, Laura aku mau ngejak kowe. Oh akhirnya setelah berapa kali berarti? Ini yang keempat ya berarti? Keempat ya. Ya kan? Ini yang keempat. Soalnya terakhir kan virtual, bukan apa, ya virtual. Ya yang juri virtual. Ya itu yang tahun lalu ya? Iya tahun lalu kayaknya. Yang tour yang itu kan gue gak ikut. Yang pakai bus otok-otok. Itu gue mau cerita. Kenapa? Gue mau cerita itu perjalanan gue paling capek yang pernah gue jalanin seumur hidup gue. Lu tahu bisnya bawa kecepatannya berapa? Iya, bis kodok-kodok kan. 60 km per jam di tol. Gue dari Jakarta ke Bandung aja 8 jam. Oh, Akbar lama banget. Gak macet tuh? Hah? Apa memang mobil yang lama? Iya macet dan mobilnya lama. Macet sama mobilnya lama. Jadi macet kan pasti gak seterusnya macet dong. Gitu, gak mungkin gue 8 jam nungguin macet kalau bukan bisnya yang lama. Udah kayak gitu gue dari Bandung berarti ke Jogja. Ya kan? Ke Jogja itu 12 jam Pak. Dari Bandung 12 jam apa 15 jam gue lupa. Pokoknya lama banget seharian. Itu mana Mami Widya dikit-dikit rest area. Ya Allah Mami lu stop minumnya dulu, stop dulu kata gue. Busnya gak ada toiletnya? Gak ada. Jadi dikit-dikit rest area. Kalaupun ada gak mau pipis di toilet bus kali dia. Ya. Terus udah kayak gitu dari Jogja kan ke Surabaya. Ya, ke Surabaya terus ke Surabaya aja itu harusnya kan itu udah ada tol kan Pak ya di situ. Itu harusnya paling kayak 4 jam lah ya. Ini enggak 9 jam Pak. Allahu Akbar. Terus tadinya pas udah beres acara gitu kan. Oh, udah selesai. Ya Allah, alhamdulillah acara udah selesai. Mikirin pulang ke Jakarta, ini gue pulang ke Jakarta harus pakai bis juga. Gue langsung, Koremon tolong jangan siksa aku pakai bis lagi pulang, pesawat. Mana yang ke Jakarta cuma berdua doang sama Vetrio. Itu yang lainnya udah pada dipesenin tiket, aku doang sama Vetrio berdua gak dipesenin sampai extend 2 hari di Surabaya. Kok jangan gitu, kok ini udah mau tipes, lu mau bayarin rumah sakit gue, kata gue. Lu mau bayarin rumah sakit gue, ini gue udah mau tipes, kata gue. Gue kalau ikut besok gue juga udah bilang sama Raymond, Man, gue gak ikut tur ya, gue TikTok, gue bilang.
langsung. Gue TikTok ya, gue bilang ya gue gak mau ikut tur. Kan gue harus nge-host podcast, gue mesti pulang balik kan. Jadi pokoknya pas eventnya gue datang, selesai itu gue pulang, gue gak mau ikut turnya. Itu bah Koremon. Enggak deh. Berapa hari berarti, Ca? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 4 kota 2 minggu. Capek Tapi ya di jalan. capek di jalannya itu loh gue tuh. Jadi pas lagi nyampe, gue tuh kan mikirnya nyampe kotanya kita masih ada kayak 1 hari tuh free gitu. Gue udah mikirin kayak mau ke sini di Jogja, gue mau ke sini. Keluar cuma malamnya doang. Iya. Bener-bener pas nyampe tuh udah kasur mana gue tuh, karena MC-nya kalau KOC tuh ganti-gantian kan, kayak gue bahas bagian trik, nanti pas lagi Cece siapa, waktu itu kan gue sama Tonga pas bagian trik nanti siapa, itu kan ngebuang tenaga juga, iya sih. capek juga. Jadi pulang dari situ, Koremon tolong, itu setiap hari bener-bener imbus satu sumpah imbus satu Dopingnya imbus. vitamin. Iya emak gue Tapi juga kan was-was. Banyak kopi katanya di bus. Hah? Banyak Pak. Banyak. Ada kopinya di bus. Ada kopinya Pak. Wah berapa karton tuh gak tahu saya Pak. Jadi selama perjalanan kata Koremon ya aman-aman aja kalau untuk urusan itu. Cuman udah gak mikirin itu juga sih, kalau udah tahu perjalanan lama kayak gitu gue udah mikirin sampai dulu aja apa, gue udah gak sanggup. Astaga. Ya semoga Koremon kalau kamu nonton nanti jangan nyewa bus kodok-kodok lagi ya. Katanya terakhir itu mau pakai pesawat aja terakhir, atau pakai ada lah yang bagusan sedikit, lupa apa namanya. Cuman jadinya beberapa mobil gitu. Pakai kalau lewat jalur darat lagi katanya pakai kayak shuttle gitu, yang versi elitan gitu. Oh, yang cuman, joknya udah kapten seat. Kalau gitu kan? gua lebih memilih enggak kok pakai pesawat aja daripada koko boros nih, nyewa shuttle kayak gini mahal juga kan, sama aja mendingan pakai pesawat langsung nyampe. Bener sih, itu kan sejam nyampe. Oke, kita tunggu event-event berikutnya. Ditunggu guys, Sidoarjo harusnya awal November ya. Berarti kurang dari sebulan lagi. Terus ada KOC akhir November sampai awal Desember. Enggak nih, kalau salah 2 minggu lagi ada event ya, tapi gue nggak tahu event apa tuh yang di Kemayoran. Iya, itu yang ICI. Aku kemarin gitu. udah tawaran. Ada. Yang ikut siapa aja itu? Aku nggak tahu, aku tawaran dari siapa nih kemarin? Nesty ya, Nesty. Oh Nesty. Ya itu gue nggak tahu itu event apa ya, kita mampir-mampir. Cuman aja. katanya Jadi pengunjung aja. Katanya sih itu banyaknya booth Cina kebanyakan. Itu kan sebenarnya itu acara itu di Cina kan Pak. Ya sekarang yang dulu di Shenzhen dibikin di Indo, jadi ya isinya tuh mirip-mirip kayak kayaknya gitu di Cina sekarang udah nggak boleh deh bikin event begitu. Tahu, regulasi barunya dia itu COVID. Yang Mei kemarin kan ada salah satunya itu nggak boleh bikin event vape lagi. Selain flavor band yang kemarin tanggal 1 jalan nih, jadi sana cuma boleh ada tobacco. Dan gue nanya kemarin sama orangnya Dotmod, apa di negara lu nggak ada yang protes? Nggak tuh. Mungkin karena produksi. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Kalau di sini gue yakin ya ada 2 hal ya. Kalau misalnya ada flavor band nih, ada 2 hal yang bakal terjadi. Yang satu protes pasti, bikin petisi lah apalah, semua pasti nggak ada ngoceh. Yang kedua menyiapkan black marketnya. Kalau di sini kan begitu kejadiannya ya kan. Kalau di sini nggak katanya. Ada yang protes? Nggak. Patuh aja. Takut ditembak kayaknya. Gila. Tapi emang di sana kan emang cukup ketat juga gitu kan, kayak peraturannya kayak lu mau ikutin apa bla bla bla. Iya, tapi gue juga nanya, kalau misalnya ada ya apapun lah keputusan pemerintah atau undang-undang apapun gitu, ada yang protes, ada yang demo. Kata mereka mereka cuma pernah lihat demo itu waktu mereka masih kecil. Jadi udah mungkin 20-30 tahun yang lalu gitu. Jadi zaman sekarang di era 2000 kesini itu udah gak ada katanya. Gak ada yang berani kayaknya. Pemerintahnya mau ngomong apa ya udah diturutin gitu. Terus juga mungkin mereka mikirnya ya kayak mereka juga banyaknya produksinya kan device. Enggak juga lah, disposable. Kan ada liquidnya juga. Kan banyak sekarang liquid Cina juga. Iya sih, sekarang kan disposable baru pada naik. Closed system juga. Terus gimana tuh mereka bikinnya? Ya tapi mereka tetap boleh jual ke luar negeri. Maksudnya mereka bikin ada flavor tapi tidak dijual di negaranya China, apa-apa gitu. Tapi yang boleh ya yang tobacco aja boleh gitu. Jadi benar-benar tobacco doang satu tok. Ya mungkin tobacco, gue nggak tahu ya, tobacco vanilla gitu boleh atau enggak, gue nggak tahu. Ya. Kayak gue cocok di sana deh. Kenapa tobacco semua? Tobacco semua.
Enggak, lo gak bakal doyan liquid ya. Gue yakin lo gak bakal doyan. Okay. Agak aneh rasa-rasanya. Tapi fruity-fruitynya sih lumayan banyak yang lucu. Ya kayak punya Dotmod, itu kan liquid Cina. Ya enak sih. Ya kan, itu udah bagus dia bikin. Untuk fruity ya gitu. Kalau untuk creamy-nya memang gue belum nemu yang lucu gitu. Cuma ya tapi mereka boleh jual di luar negeri, mereka boleh gitu. Kalau jual di dalam negeri ya gak boleh. Jual online mereka juga gak boleh. Wah, di dalam negeri jual online gak boleh. Di marketplace gitu mereka udah gak boleh, itu udah lama katanya kalau ya jual. kan masih di negara-negara itu juga. Iya, maksudnya jual kayak di Alibaba-nya mereka, sana Tokopedia masih Alibaba ya kan? Nggak boleh, atau marketplace atau website pun mereka nggak boleh. Udah lama kalau itu. Jadi di toko tetap boleh, cuma sekarang nggak ada flavor selain tobacco. Ya. Makanya dibuat di Indo sekarang. Oh, iya. Cuman kayaknya banyak brand-brand yang maksudnya dari Indo juga gitu. Buktinya kemarin aku kira tuh malah kemarin tuh itu cuman kayak yang device doang gitu loh. Yang ikut itu apa sih Pak itu spellingnya? Apa? ICI. International E-Cigarette Expo. Panjang Pak, pokoknya panjang itulah pokoknya. Nah akhirnya menyimpulkan bahwa berarti nggak device semua, ada liquidnya juga, ada produk kita juga gitu ikut di situ karena ada tawaran itu. Karena kemarin sempat ada omongan kayak itu mah brand-brand Cina doang katanya gitu. Terus udah ada yang kontak itu, berarti enggak. Gue sempat denger yang mau ikut ini Dispo. Tapi kayak katanya sih bakal susah ya kalau mereka nggak register dulu, kan harus ada cukainya. Kalau mereka belum punya NPWP-KC-nya atau nggak ada siapa yang megang di sini, kan nggak bisa. Mereka langsung tenteng gitu, mau hand carry terus mereka mau buka di expo, terus mereka mau narok pun nggak jual pun nggak boleh, nggak ada cukainya katanya. Tapi gue nggak tahu siapa yang ikut. Ya udah kita nanti datang saja ke sana, lihat mampir aja lah. Oke, thank you Alisa, thank you Nadira. Terima kasih. Ada pesan-pesan untuk fans gitu? Tolong di follow TikTok saya atau apa ya. boleh. Intinya mah cuma satu sih, kayak stop vape ilegal itu beneran, itu beneran karena itu bakal ngancurin industri. Kalau misalkan emang kalian mau nge-vape terus ke depannya, ikutin regulasi yang ada aja udah. Jangan cuma buat gaya-gayaan doang sih. Menurut gue tuh stop vape ilegal itu ya harus ada yang kena dulu. Ya kalau nggak ada yang kena, iya kayaknya nggak ada pasti. Nggak ada. Oh ternyata hukumannya lumayan ya. Dan kalau nggak salah kemarin berapa ya? 5 tahun deh. Apanya? Penjaranya. Iya. Tapi ya maksimal 5 tahun kalau nggak salah. Kemarin Om Garin apa Om Aryo gitu yang ngomong. Hukumannya sebenarnya lumayan. Tapi kalau belum ada yang dihukum, mana? Cuek. Iya. Ya cuman itu beneran. Nanti pas bagian udah vape-nya kena aja bener-bener. Kalian tuh nggak tahu kan di balik itu yang berjuang itu kayak gimana gitu. Banyak. Yang emang mempertahankan industri ini tuh dari dulunya yang kita masih di luar kepemerintahan segala macam itu kan kita masih segala macamnya masih enak gitu. Nah sekarang kan udah di bawah pemerintah tuh kita harus ikutin yang ada gitu, jangan aneh-aneh. Itu udah diperjuangin segala macam supaya kita tetap bisa nge-vape. Kalau misalkan yang ngancurinnya orang-orang sini juga mah buat apa sejauh iya, betul. Buat apa sejauh ini kita berjuang? Lu nggak tahu tuh di grup Lambe Tura tuh, di grup bos-bos itu tuh ada yang posting capturean kalau nggak salah di Facebook, ada Dispo gitu kan. Berapa ribu puff gitu gue lupa, pokoknya ribuan lah, 3.000 or something gitu kan. Dia jual 65.000 apa berapa. Di sini jualnya murah karena kita tidak bercukai. Ditulis begitu. Ditulis begitu di captionnya. Dengan PD-nya, dengan bangganya. Sekian ribu puff ya. Harganya 65.000 seingat gue, bener. Kita lebih murah dari yang lain karena kita tidak bercukai. Ditulis mungkin dia berpikirnya bahwa nanti bakal banyak orang yang ngambil di dia karena di dia murah. Iya, pinter banget itu ya. Iya, tapi terlalu pinter sih. Tapi otaknya kebagi dua antara cuan dan bodoh. Kalau pedagang vape kayak gitu gue yang sedih lah sebenarnya. Iyalah. Ya, masa lu nggak tahu regulasinya harus kayak gimana sih? Lu kan dagang.
Cari info lah. Kalau orang yang cuma sekedar nge-vape tapi nggak tahu regulasi, oke lah gitu, masih bisa dimaklumi gitu. Karena kan regulasi itu mungkin ada beberapa orang awam yang emang nggak tahu regulasi di vape itu apa aja gitu. Tapi dia lu udah jualan, udah terjun ke dalam sini. Ke dalam sini lu nggak tahu regulasinya apa aja, lu sinting sih benar. Yang jelas dia dengan gamblangnya menulis karena tidak bercukai itu kan sebenarnya dia udah tahu dia itu salah gitu. Iya. Terus akhirnya masih kayak nggak ada tindak lanjut. Ya pasti di. Kayaknya sekarang ada satgasnya ya, tapi gue nggak tahu nanti kan dilaporkan ke teknisnya gimana, gue nggak tahu. Apakah dilaporin ke P2 langsung dari Bea Cukai, nanti ditindak sama P2. Kemarin gue juga nanya sama Mario sama Garin gitu, apa yang nangkap siapa? Apa bisa langsung polisi gitu? Nggak bisa, yang nangkap harus ada P2. Ya mungkin didampingin polisi, tapi harus ada P2-nya karena mereka yang berhak untuk nanganin itu gitu. Iya. Terus yang kalau kesel-keselnya lagi sama orang-orang yang mungkin mikirnya kayak ya gimana kalian kan yang jualan, kalau kita kan pengguna pasti nyarinya yang lebih murah, semurah mungkin segala macam. Ya sekarang kalau misalkan kalian ngelanggar kayak gitu terus kita yang kena dampaknya yang jualan, terus nanti misalkan vape-nya diilegalin di Indonesia, kalian mau nge-vape pakai apa? Ya tapi kalau dari sisi yang beli sih nggak salah, kan ada yang jual. Ada yang jual, ya benar. Kan nggak salah dia, Ya, ada yang jual. Ya gue ada duitnya gue beli gitu kan, ditawarin beli gitu kan. Bahkan mungkin nih ya, yang beli banyak yang nggak tahu. Karena ada regulasi, ada regulasi. Kalau itu nggak bercukai itu illegal gitu loh. Ya yang itu yang mungkin kita harus share ke sering-sering ngomong gitu kan. Kalau nggak ada mungkin di awal-awal 2018 semua vapers tahu karena soal cukai itu kan diomongin banget gitu. Dan seakan-akan sekarang udah lupa nih. Dianggapnya sekarang semua udah ada gitu kan. Berarti sekarang semua udah legal aja. Ternyata kan enggak gitu. Ada yang cheating dengan ya udahlah cukainya. Cuek-cuek aja, ada yang jual di karaoke lagi segala ada. Wah gila. Mantap dah pokoknya. Yang penting semua bisa nge-vape dengan harga yang murah. Ya mau apa kalau kata Dekai buat vape itu harga tidak masalah. Yang penting murah. Oke, thank you Alisa. Thank you Nadira. Thank you. Thank you guys sudah simak Jauh Dekat malam ini. Kita ketemu lagi di Jauh Dekat minggu depan dengan tamu kita siapa ya? Kayaknya seru sih kalau cantik-cantik lagi ya. Karena yang cowok-cowok tuh kadang-kadang terlalu serius. Terlalu berat. Di sini enak ngomongnya ada kopi ya. Iya, pembahasan kita udah sampai ke pembahasan pribadi ya. Pribadi. Oke, see you guys. Bye-bye. Jangan pernah berbuat baik.